menansid yang dia rumbumonyo siro sapati, khususnya yang berhadir malamnya, yang bersama kita yaitu guru kita bersama Abuya, yaitu Abuya Habibi Wali. Beliau adalah salah satu daripada cucu langsung daripada Abuya Mudawali. Beliau adalah anak daripada atau putra tercinta daripada guru kita Abuya Profesor Muhibbuddin Wali, yang oleh kita nyomi dan ayah nakeh kepada Abuya Mudawali Bandung teo adalah guru besar kepada beliau, baik secara langsung atau hana langsung. Karena pakon, karena umumnya kita nyo tabut bak murid-murid daripada Abuya Mudawali atau bak cucu rohani daripada Abuya Mudawali. Umpamanya ulun tuan mi dan ayah ulun bet ba abati bapa buluh, abati bapa buluh gebet ba abu tanomira, gebet ba abu lamno, gebet ba abu lamate, naku abu tanomira, abu lamate, abu lamno, naku anu rohani atau murid daripada Abuya Mudawali. Kemudian tak terlepas dayah-dayah yang ada di Aceh Uronyo mak dan ayah, kecuali dayah Wahabi atau pesantren Wahabi. Selain daripada pesantren Wahabi, tidak bisa melepaskan diri daripada Darussalam atau dayah Darussalam Labuhan Haji, pimpinan atau yang didirikan oleh Abuya Mudawali, Allah maghfir lahu. Mudah-mudahan Allah nebu ampun kepada Abuya Mudawali serta anak-anak beliau, dan Allah nepeluah kubur dan menjadikan kubur yang Bandung adalah kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian midana yang kita muliakan juga kepada Habibana Masykur. Beliau adalah salah satu daripada zuriyah Rasulullah SAW yang hadir pada malamnya. Mudah-mudahan tempat kita malamnya mak dan ayah, khususnya kampung kita malamnya, kedatangan tamu-tamu agung, di antaranya Habib Masykur dan juga Abuya Habibi Wali dan juga para guru-guru yang lain. Mudah-mudahan membawa berkah, karena apabila sabah rumah penuh siro jami, maka akan terbuka 1000 keberkatan. Menansi apabila sabah kampung penuh siro jami, maka kampungnya akan terbuka 1000 keberkatan. Apalagi datangnya puluhan tamu, bahkan ratusan tamu yang terhormat, tamu-tamu yang mulia dari para alim ulama dan habaib. Menansi yang Tuhan muliakan kepada seluruh guru-guru yang berhadir, baik yang dari front Persatuan Islam, menansi dari daya-daya umpamanya yang hadir, dari santri yang berhadir, lokalan hadir dari daya Jamuan, dan menansi dari balai-balai sekitar yang kehadiran sang yang Tuhan muliakan. Kemudian kepada seluruh para hadirin hadirat Urung Silun Babandung yang Tuhan muliakan, yang tidak kurang kemuliaan kepada yang selalu mendampingi Abuya Habibi, yaitu yang sedang urangnya melive acara ini, yaitu Tunku Tarmizi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, karena beliau telah ikut berdakwah dengan medianya. Beliau telah menyampaikan dakwah-dakwah Abuya, melemparkan ke media atau mengupload ke media. Mudah-mudahan beliau merupakan salah satu orang yang menunjukkan kepada kebaikan, karena Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu misluh wa man dalla ala syarrin falahu misluh. Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, Allah akan memberikan kepadanya semisal pelaku kebaikan, dan barang siapa menunjukkan kepada kejahatan, maka Allah akan memberikan kepada si penunjuk semisal apa yang dilakukan oleh si penjahat tersebut. Mudah-mudahan pihak media yang telah ikut mengupload dakwah para ulama, dakwah para abuya, dakwah para habaib, dilipat gandakan pahala oleh Allah.
menjadi senjata untuk melawan musuh-musuh Allah, karena api adalah bahagian daripada senjata yang bisa kita gunakan untuk memerangi musuh-musuh Allah. Mudah-mudahan apa yang selalu disampaikan oleh Habibana Habib Rizik Syihab menjadi kenyataan bahwa api merupakan salah satu senjata di akhir zaman dalam melemahkan musuh-musuh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang Tuhan muliakan kepada seluruh Dewan Guru Dayah Darul Mujahidin, baik yang putra maupun yang putri, menasih kepada seluruh santriwan dan santriwati atau mujahidin dan mujahidah, karena Buya di sini hanya disebut santri, tetapi di sini disebut mujahidin dan mujahidah. Yang putra disebut mujahidin, yang putri disebut mujahidah. Mudah-mudahan menjadi doa mereka akan terus bersungguh-sungguh untuk membela agama Allah. Bukan arti mujahidin di sini adalah yang berperang dengan senjata AK-47. Bukan arti mujahidin di sini berperang dengan M16 atau basuka, tetapi mujahidin di sini akan menggunakan otak untuk menghancurkan musuh-musuh Allah, untuk menakutkan musuh-musuh Allah, karena Allah diperintahkan kepada kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bi'adu Allah wa aduakum. Persiapkanlah dirimu, kata Allah, apa yang kamu mampu daripada kekuatan, min quwwatin, daripada kekuatan itu ada dua, kekuatan fisik dan kekuatan mental, kekuatan lahir dan kekuatan batin. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu kita persiapkan diri kita, yaitu kuat lahir dan batin, yaitu kuat badan kita dalam membela agama Allah, dan juga kuat hati kita, kuat iman kita untuk menegakkan kalimah Allah, tidak pernah takut walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Kita tetap berkata la ilaha illallah wahdah sadaqah wa'dah, yang selalu kita ucapkan oleh kita. Maka kita selalu kita ucapkan takbir, membesarkan Allah agar takbirnya merasuk, agar Allah Maha Besar itu merasuk dalam hati kita, para mujahidin dan mujahidah Bandung, dan para hadirin dan hadirat Bandung, para hadirin hadirat Bandung yang ulun Tuhan muliakan. Uronyo malamnya acara di sini yang pertama dalam rangka kita memperingati hari Asyura. Mungkin akan disampaikan nanti oleh Abuya sedikit atau lebar panjang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Asyura. Kemudian hari ini juga kita mengadakan acara dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam, di mana uronyo kita kadang-kadang rame yang kedua terhadap Tahun Baru Islam, rame kita yang terlalu mengagung-agungkan, membesar-besarkan Tahun Baru Masehi, padahal Tahun Baru Islam adalah bukan Tahun Masehi, tetapi Tahun Baru Islam adalah tahun Hijriah. Umat Islam punya tahun sendiri, yaitu tahun Hijriah, dan hitungannya adalah hitungan bulan, hitungan perjalanan bulan, bukan perjalanan matahari. Nyokuh sebenarnya ditanya kaum muslimin sekalian, yang bisa ditanya bukan cok momen dengan semangat hijrah, ditanya akan selalu berhijrah untuk menegakkan kebenaran, sebagaimana Allah memerintahkan, sebagaimana Allah menegas dalam Al-Quran, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan indallah, yang paling besar derajatnya di sisi Allah, dan merekalah yang memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya para hadirin hadirat bukan cuma hijrah fisik, tetapi juga hijrah mental kitanya, hijrah rohani kitanya. Ya Rasulullah ke hijrah, ditinggalkan Makkah menuju Madinah Munawwarah demi kemenangan Islam, demi keagungan Islam. Para sahabat meninggalkan harta mereka, para sahabat meninggalkan sanak saudara mereka, para sahabat
meninggalkan segala kecintaan mereka terhadap negeri mereka, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun kurma mereka, untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, seandainya tidak karena perintah Allah, beliau tidak akan meninggalkan kota suci Makkah. Karena apa kon? Karena kelebihan Makkah Al-Mukarramah, karena kelebihan Masjidil Haram, karena Makkah adalah tempat yang dilahirkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah perintahkan untuk berhijrah, maka Rasulullah berhijrah. Maka oleh karenanya ditanya para mujahidin, para pejuang agama Allah, mari tak hijrah dengan semangat tahun baru Islam. Tak hijrah, putra yang tak hijrah atau ho yang harus tak hijrah. Tak tinggalkan kejahilan kitanya menuju kitanya, yaitu bukan keilmuan, menuju kitanya mengenal yang benar, mengenal yang salah, mengenal yang hak, mengenal yang batil. Tak tinggalkan bangai kitanya jahil murakab kitanya menuju kebenaran. Tak tinggalkan kemaksiatan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi tak kala selamanya mak dan ayah yang sangat menyedihkan di Aceh uronyo tak kala berbagai macam keanehan-keanehan yang terjadi, sehingga orang kaikun Aceh nyokan li nangro Aceh, bahkan kadikun nangro aneh kali nangro Aceh nangro aneh kamu tukangan kajadi nangro aneh. Di antara keanehan mak dan ayah nekala nuronyo yang sangat menyedihkan dan memalukan Aceh mak dan ayah, di ke Masjid Raya Baitur Rahman kadimu piasan dengan piasan yang berlebihan. Tak kala dipeh rapai geleng mi dan ayah dengan tarian-tarian yang berlebihan. Kan masalah rapai dengan han, masalah rapai silakan. Masalah rapai punya tata cara sendiri berapai, punya tarikat sendiri berapai. Nah tarikat doa merapai mak dan ayah, silakan merapai, tapi pilih tempat. Baik sampai tempat yang mengganggu orang yang sedang salat, sampai tak pun goyang yang berlebihan, grup-grup yang berlebihan, dan apalagi hadirin hadirat ke Bandung yang Tuhan muliakan, tepuk tangan kemudian sorak-sorak yang tidak ada kaitannya dengan zikrullah, tidak ada kaitannya dengan mengingat Allah. Lebih-lebih lom anjir kaum muslimin sekalian. Tapi uroyoka terjadi di Aceh mak dan ayah, terjadi di ke Masjid Raya pada malam yang kau ikut dipegat piasan yang luar biasa. Mungkin mak dan ayah menyahana lagi bangkit hantar tim berhijrah ke depan akan di ke Masjid Raya berbagai macam piasan-piasan lain. Mungkin akan berbagai macam festival-festival lain. Mungkin akan terjadi berbagai macam kontestan-kontestan lain. Mi dan ayah urusi bangun. Maka tak harapkan oleh kita yang pertama kepada MPU Aceh agar mengeluarkan fatwa, agar bermuzakarah merapai sebagaimana rapai geleng yang terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman, dibolehkan atau tidak. Seandainya tidak, nyomi dan ayah sama dengan pihak Masjid Raya harus bertanggung jawab kenapa itu bisa terjadi. Seandainya boleh, seandainya ada dasar hukum boleh, bah kita nyopeh rapai datang ke masjid. Mi dan ayah menyejut bah dapat rapai datang ke Masjid Raya. Apabila boleh kadang-kadang dalam masjid juhanin teh nangro aneh, silakan talake kepada MPU Aceh segera untuk bermuzakarah, untuk mengkaji hukum apakah rapai yang dimainkan di Masjid Raya yang pada malam ikut lagiannya boleh atau tidak. Karena yang pegah rapai ini masalah yang dipersoalkan joget yang berlebihan, grup-grup yang berlebihan, gerak yang berlebihan, itu boleh atau tidak? Yang kita persoalkan mi dan ayah. Kemudian menancit mak dan ayah, berbagai macam kemungkaran royo terjadi di Aceh. Maka mari nyo berhijrah, yaitu putar hijrah, yaitu kita nyota tingkatkan iman kita nyo, untuk kita benci kepada kemungkaran, untuk kita benci kepada kejahatan,
untuk dia benci kepada setiap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyahami dan ayah nyo nanggro Aceh nyo akan tinggal sejarah Islam, tetapi Islam ka gulung tikar hanali ta'uzubillah summa na'uzubillah. Mudah-mudahan di Aceh lekat bijih-bijih aulia, di Aceh lekat bijih-bijih yaitu syuhada, darah syuhada mengalir dalam badan kita nyo, keturunan daripada ulama, keturunan para habaib lekat di Aceh. Bunga Aceh, bunga aulia yang sering tadi mak dan ayah, mungkin hana tanah di Aceh atau hana kampung di Aceh yang hana kubu para syuhada. Karena bakon ler tuhun urang Aceh gemu perang, ler tuhun lebih bak gelawan Belanda, gelawan Jepang midan ayah, lekat urang syahid di Aceh. Maka tak melaka Allah dengan berkat syuhadanya, mudah-mudahan seluruh pelaku maksiat, seluruh orang yang dengki khianat kepada agama Allah, orang-orang yang peleceh agama Allah, orang yang peleceh syariat Islam, berbagah kepancur oleh Allah. Allahumma syaddid syamlahum wa sarzil aqdamahum wa farriq jam'ahum wa karrib ajalahum. Menansib orang benci ke ulama baik di Aceh maupun di Nanggro NKRI nyo, orang yang benci kepada para habaib, orang yang kriminalisasi ulama, kriminalisasi para habaib, mudah-mudahan bersegera kehancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kepancur Abraha oleh Allah, lagi kepancur Fir'aun oleh Allah, lagi kepancur Karun oleh Allah, dengan berkat pembandung para aulia Allah, dengan berkat pembandung para ulama-ulama yang berjuang di jalan Allah, dengan berkat para syuhada yang syahid di jalan Allah, dengan berkat Cutnya Adin dan Cutnya Mutia, dengan berkat Teguh Syik di Jiro dan Teguh Umar, dengan berkat Tunggu Syik di Tenuh Abe dan Tunggu Syik Awi Getah, dengan berkat pembandung para aulia, dengan berkat Abuya Muda Wali, dengan berkat Tunggu Syik Kung Kali, dengan berkat doa membina para habaib dan ayah dan melaki, membina orang yang kriminalisasi ulama, orang yang mengkhianat Islam, bersegera dipancur oleh Allah sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Karena mak dan ayah, upaya menggagalkan syariat Islam di Aceh akan terus ditempuh dengan berbagai macam cara. Dalam padung-padung uronyo dengan dihebohkan, dengan diisukan Aceh akan jadi lumbung teroris. Ini sangat bahaya. Pakon, karena Aceh bukan bumi teroris, Islam bukan teroris, teroris bukan ajaran Islam, mujahidin bukan teroris, teroris bukan mujahidin, jihad bukan terorisme, terorisme bukan jihad. Nyo yang perlu dinyatakan pada dunia. Karena apa kawan mak dan ayah, tak kalah di Aceh guna trade perang konflik di Aceh antara RI dan GAM tidak pernah ada di Aceh diganggu orang non muslim, tetapi non muslim bebas di Aceh selama menghargai adat dan istiadat serta syariat Islam di Aceh. Seandainya non muslim atau kafir yang jauh Aceh, di mana bumi mereka pijak, di situ langit mereka junjung, maka umat Islam di Aceh tidak pernah mengganggu mereka. Buktinya Aceh bukan tanah para terorisme. Bukan. Berarti orang yang isukan Aceh tanah teroris, yang isukan di Aceh lambung teroris, yang itu adalah orang-orang yang ingin mengangkat isu terorisme di Aceh, sehingga para pejuang syariat akan terhalang dalam menyampaikan syariat Islam, akan terhalang menyampaikan kebenaran. Mereka tidak berani lagi menyampaikan kebenaran, apalagi sampai-sampai masjid dimonitor atau masjid dibatasi penceramahnya, masjid dikawal, kemudian dayah dimonitor, dayah dikawal. Na'udzubillah. Seandainya terorisme diisukan, maka sabah daerah dikawal, masjid dikawal, masjid dipantau, daerah dipantau, maka urung-urung bak membun hana bebahli, urung-urung menyampaikan dakwah lagi hana bebahli. Makanya bunuh upaya agok. Maka tak harapkan seluruh peternak teroris agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian menternakkan teroris.
nampu menternakkan teroris. Hana ipelihara teroris, ipega isu-isu teroris ipelihara untuk ipulah menyana pelihara bui mendang, nak pelihara kameng mendang, emang punya kapal lejat pelihara bui mendang, baik pelihara teroris, pegat teroris, pegat isu teroris untuk proyek nyo akan hancur. Karena apa kon? Karena bumo Aceh lagi lukuan pegah mono bumo beda dengan bumo lain, maka Allah tidak akan ridha terhadap berbagai macam pengkhianatan terhadap Islam, terhadap berbagai macam cara untuk melecehkan Islam. Allah tidak ridha. Maka tekalan mak dan ayah pu yang terjadi waktu tsunami. Kenapa tsunami menimpa Aceh? Karena urung-urung yang yak puto Aceh, maka dihantam oleh Allah dengan gelombang tsunami, sehingga disampuh oleh Allah para pengkhianat. Dan na'udzubillah mi dan ayah tamlake bek kunung getanyo, maka getanyo bek taim dikala terjadi pengkhianatan terhadap Islam. Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah, walau nyawa getanyo baujung budi, walau harus darah, harus tak pertaruhkan nyawa dan darah. Siap atau hana? Siap berhijrah, siap berjihad, takbir, harus siap yang berhijrah. Karena apa kan? Urung-urung iman, urung-urung berhijrah, urung-urung hanya terpisahkan. Alladzina amanu wahajaru wajahadu. Setelah beriman harus berhijrah, setelah berhijrah harus berjihad kepada Allah, tidak bisa dipisahkan. Maka dalam Al-Quran ataf dengan waw, alladzina amanu wahajaru wajahadu. Kemudian a'zamu darajatan indallah, mereka lah yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tak kalian pakon indah tu dan yang hangetim mak dan ayah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Pakon harus gekun udip mulia menyemati bersyahid, menyudip bermulia baiknya di bawah jajahan kafir, menyemati bersyahid menanti dia katakan bak diri dia menyegebri udip di Allah mulia. Seandainya dia mati dalam keadaan syahid. Nah hawa syahid niatkanlah mati di Bandung bunanit hawa syahid. Karena apa kon? Mati dalam membela agama Allah syahid, mati dalam keadaan gini hana bela agama Allah bukan syahid. Berjuang mati, tidak berjuang juga mati. Maka kau pilih mati dalam berjuang atau mati dalam keadaan tidak berjuang. Termasuk salah satu perjuangan adalah berjuang melawan kejahilan. Dro-dro urung buit Bandung naku jihad fi sabilil, melawan kebodohan. Bahkan itulah jihad besar, jihad akbar yang perlu lawan bak diri kita nyo. Takalan indah tu nyo. Bahkan di Aceh nyo terkenal dengan nanggro singa betina. Pakon najuknya din di Aceh yang berani berperang melawan penjajah. Nah Cut Nyak Mutia di Aceh yang Padunguro yang kau ikut kamu ziarah ke makam Cut Nyak Mutia. Sampai anuronyo mak dan ayah Cut Nyak Mutia sekedar diangkat sebagai pahlawan nasional, tetapi yang tak sayangkan sampai anuronyo jalan menuju makam seorang pahlawan nasional, sampai anuronyo tidak bisa dilalui oleh kenderaan. Hana aman lom kamu menjak payah 12 jam jak ngentapak. Untuk jak 12 jam perjalanan jangan dapat bak kubu seorang makam pahlawan yang telah dianggap pahlawan. Sedangkan sementara mereka yang bukan pahlawan bak rumah di jalan tol, jalan bukan jalan aspal yang berkilat, baru Padunguro ke DPR, jalan rumah di laga, jalan gampung di laga di kenderaan mewah. Tapi sementara bak makam para syuhada di Aceh mantengna yang jalan kalau bisa ditempuh oleh kenderaan payah jangan tapak 77 tahun Indonesia merdeka baru put kilo pegat jalan menuju makam. Put kilo itu pun dana yang sangat besar, lo dengar 10 miliar. Maka lu pegah banyak buat nagelif di Tungkutak karena nan lift, maka lu pegah banyak bahi nonton li awak-awak di PR, bahi nonton li awak-awak yang pegah pecinta Nandro Pancasilais. Di mana Pancasilais mereka? Sementara 77 tahun ke Indonesia merdeka,
menuju makam pahlawan baru 4 kilo got jalan. Baru diperbaiki untuk pengerasan 2,5 kilo nyampe dengan anggaran 14 miliar. Sekurang belah miliar ni jalan 4 kilo. Entah bagaimana dibuat jalan. Sekurang belah miliar cuma 4 kilo jalan. Hadirin hadirat memandu. Sementara uronyo ditanya orang Aceh yang na uronyo taduk dalam manang ronyo mantang ditanya hana di bawah penjajah mantang mudip berdaulah dan Indonesia diaku merdeka oleh PBB, diaku merdeka oleh dunia karena anak Aceh yang Sabah untuk mungkin akan dikupah oleh Abu Yanda lu hana payang pakon diakui Indonesia merdeka Indonesia karena anak Aceh, karena anak Aceh yang berdaulat wadanyan yang hana pernah juk kemerdekaan kepada Belanda, maka diakuilah Indonesia merdeka. Artinya kedaulatan Aceh tidak bisa dipisahkan dengan pejuang-pejuang yang ada di Aceh yang gagah berani, yang hantim menyerah kepada Belanda walau harus mengarungi hutan belantara berhari-hari seperti yang diarungi oleh Cut Nyak Mutia, berhari-hari dalam perjalanan uronyo tajak mantang hae pulau watenyan yang mantang hutan belantara mi dan ayah gak arungi berhari-hari dalam hutan belantara yang namun oleh Cut Nyak Mutia tidak mau menyerah kepada Belanda walau harus meninggalkan istana, namun beliau tidak mau menyerah kepada Belanda. Bagi yang ingin perle foto Abuya Ande, foto Abuya Mudawali, foto Abuya Profesor, menasib buku karya Abuya Profesor Abuya. Buku karya Abuya Mudawali dan buku karya Abuya Muhyiddin untuk Mbak Laskar nelakin hadiah, artinya sedekah mukabalah, iron sedekah ke bea cetak ya pihak Abuya sedekah kepada drone buku. Hadirin hadirat, kemudian laskar-laskar bukan santri-santri mungkin akan gaya kotak amal untuk daya mujahidin yang mudah dibantu Bibi Usapo sebagaimana depu bersama daya mujahidin hana taharap Pak Gop kecuali Pak kaum muslimin walaupun dikun macam-macam tetapi tetap bertanya bersikap lagi roda ngan sumbangan kaum muslimin ngan sumbangan ro 1,000 2,000 ngan kita bergadaya. Alhamdulillah ka berjalan belah tun daya ka bebas tanah baca kurang 6 hektar bangunan kana lagi nyorupa kana komplek putra komplek putri cuma yang nak dibantu oleh pemerintah pagi 60 meter tun 2,000 benatalah 2,000 belah atau 2,000 belah pagi 60 meter monbor sabo nya nak bantu beda begahana nya pikai aputha. Jadi hadirin hadirat sumbang betul sabo. Kemudian mi dan ayah ya urus Bandung nyokeh ya gedanyo berudip mulia mati bersyahid. Kemudian juga malamnya acara haul dayah yang ke-14. Jadi balenyo yang kamodu bagan masaja mau pegat panggungnya Abuya nyo balai phone yang kamu pegat nyo balai phone. Jadi persijuk balai phone-nya terhitung dari persijuk balai phone-nya. Itu dari persijuk phone you kalau mau pedang balai persijuk kaya. Jadi kamu bukan yaitu batang Islam haram. Kemudian berjalan madinyo ke Putlahtun. Jadi hadirin hadirat doakan dayahnya tetap bertahan walau hana tak ramai santri doakan bertahan sampai kita pimpin le Nabi Isa kembali sampai tren Nabi Isa kena kembali karena harapan lunduan harapan roron mandum harapan gurai-gurai dia mandum dayahnya belahi urung yang berjuang dengan Allah ulama-ulama yang istiqamah ulama-ulama yang amilin maka walaupun hana ramai hat hana bubu yang namun berurung istiqamah ya. Jadi mi dan ayah didoakan dayahnya bertahan beristiqamah kamu Bandung kemudian bersampai ke demi pimpin le Imam Mahdi dan berje ke tentara Mahdi dan bertemu pimpin le Nabi Isa kembali kemudian hadirin hadirat Bandung menansyid untuk Tonyo kamu mulai buka
tahfidz Quran. Si puluh roa ni inang, si puluh roa ni agam yang dari santri yatim dan kurang mampu. Alhamdulillah kasih. Cuma anda nak pulung pegah baju baru mungkin bagi yang nana mudah. Karena bakon, karena kamu yang pertama tunyo gratis 20 roh untuk tahfidz. Kemudian membuka dapur umum ke santri JO 10 roh. Santri JO artinya dari Singkil atau dari tempat-tempat lain, dari lewat Medan Gede atau lewat Kuala Timpang 10 roh santri JO. Maksudnya dari Singkil, dari Medan atau dari Jambi 10 roh. Kemudian tamah mempergratis kepada santri berprestasi, tamah kepada guru yang mengajar. Jadi kamu buka dapur umum menelan sekitar untuk 20 roh anak yatim, kemudian sekitar guru 20 roh lebih becut, kaput peluh, kemudian kepada santri JO 10 kali 50 kepada santri berprestasi. Pokoknya jumlah Bandung sekitar 60 roh orang. Jadi 60 orang yang perlebreh si bulan nekali aju punya siuro 60 orang paju. Berarti perlebreh mensiuro menamare. Ya, 3 magun namare. Sama dengan 2 magun 12 hari. Berarti siuro lebih sabosa. Si bulan sekitar 25 bosa atau 20 bosa. Semana kali aju padu mabih. Kemudian untuk ungkut gulai dan sebagainya. Pokoknya kalau kamu hitung-hitung butuh dana sekitar menyekebreh ke ungkut dan sebagainya 10 juta per bulan. Daripada pengen punah pemerintah na. Daripada ni menyenadron mekaoi badai mujahidin. Ben mekaoi baklung. Mekaoi badai mujahidin. Ha bon pelih bentuk padi kayakan yatim atau ke fakir miskin. Kemudian menansi yang nabuh kafarah. Nabuh kafarah 3 atau sebahagian badai mujahidin. Kemudian bagi yang nak mudah sedekah, yang menansyid nak kirim punya nak mudah bayi gulai atau ungkut atau apa yang mungkin dikirim untuk kamu bantu santri tahfidz dan juga untuk tunjangan kepada santri JO dan juga santri berprestasi. Nyoke bagi rodron yang nak bo fidyah takhi qada puasa jid neme keno atau nene kafarah sumpah jutsid ya nyoke harapan. Jadi kemudian bagi santri yang Jaidar Kota Amal silakan eno kemantau dari tuan grup hadrah kalau bro kan sebenarnya ina nyoken salah kamu penyedia nama tulis hadrah yaitu selawat diiringi dengan hadrah tapi sampai saat nyok dalam dulu wajar. Jadi sampai nuhat dalam terus jami apa hendak dikata. Jadi kamu undang ya, di walaupun dengan kekecewaan drone kamu lagi maaf karena memang nak undang kehadiran hadrah diiringi dengan selawat. Jadi karena kalau terus nyok mungkin kumansur mengenai hoi kasidah silakan kemudian langsung dilanjutkan oleh Buya. Sekian dari tuan, usikum manafsi wa taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada budaya yang bersama yaitu Abi. Moga-moga perkataan yang disampaikan oleh Abi menjadi motivasi bagi kita dalam berjuang membela agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara yang kedua yaitu acara takbir akbar dalam rangka hari Asyura 1444 Hijriah
ataupun 2022 Masehi dan ulang tahun Dayah Darul Mujahidin yang ke-14 yang akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama yang kajiuh nijak dari Aceh Selatan Labuhan Haji, yaitu Abuya Habibi Wali. Kepada Abuya, waktu dan tempat kamu persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله البر الجواد الذي نعمه عن الأصائب بالإعداد المني باللطف الهادي إلى السبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من إخباره من العباد أكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama saja kita mengucapkan tahmid dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kali kita rasa honyo. Mudah-mudahan dengan tahmid dan syukurnya memberi tambahan keimanan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh para alim ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, khususan untuk abu-abu gedanyo, Walid, Aba, Abati, Abi yang ada di Aceh yang mungkin tengah sakit, khususan gurai gedanyo Abu Tumin yang tengah sakit. Mudah-mudahan dimiliki oleh Allah penyakit-penyakit para alim ulama adanya, khususan untuk gurai adanya Abu Tumin ni diberi oleh Allah kesehatan, diberi berkah oleh Allah, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Salam ta'zim dan tuan yaitu kepada gurai tuan pimpinan Dayah Darul Mujahidin Abi Muslim At-Tahiri, kemudian kepada Habib dan beserta rombongan beliau, kepada gurai-gurai Dayah Darul Mujahidin yang hadir, dan juga kepada mandum laskar yang juga hadir, khususan mandum tuan ayah, dengku, Walid, Aba, Abu, dengku kecil 28 dan mandum-mandum yang disebutkan nan. Mudah-mudahan kita yang mandum sabi dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmatillah Allah, yang lagi menyalur ceramah kon lagi Abi beno menyang Abi yang lagi Umar bin Khattab menyalur tuan ya lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kalau urang yang Umar bin Khattab tegas tegas, maka lagi maaf apabila lagi waju-waju dalam ceramah orang tenget kalau nunjuk izin. Jadi karena puyo kalau beri izin apabila loyo ceramah tuan ya hanam tanda ya. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, bahwa memang pu yang kali disampaikan oleh Abi Uno, bahwa memang zaman Yudhayo Gino mak ayah adalah zaman yang akan dibaca oleh baginda Rasulullah terlebih bertutur yang lalu. Dan sebutkan salah satu contoh, Nabi bersabda, Abda'ul Islam ghariban wasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, bahwa ketika Ilun memperjuangkan Islam Banang Grau Mekah, Ilun dianggap aneh oleh orang Mekah, dianggap aneh oleh paman Lun,
dianggap aneh oleh orang-orang sekitaran dun. Wa sayaudu ghariban, dan tengok akan kembali lagi sadlam. Segala pro kiamat Islam akan kembali sama lagi dan Tuhan memperjuangkan Islam horonyo. Cuman beda di masa Nabi Muhammad memperjuangkan Islam dianggap asing oleh orang kafir, tapi horonyo bedanya memperjuangkan Islam dianggap asing oleh orang Islam sendiri. Maka wajarlah dulu kata Soekarno, Presiden Gideon, kalau dulu kami kuat melawan Belanda, maka esok engkau akan lemah melawan negaramu sendiri. Nah, nyongkatu masa. Maka Rasulullah berpesan ketika tengok bak sabuh masa ke asing Islam, orang Islam hai tende dengan keislamannya, orang Islam hai menjalankan segala perintahnya, maka Nabi berpesan fatuba lil ghuraba, maka bersenanglah urung-urung yang asing. Maksud Tuan Beno Abi dan sampaikan bahwa murid di daerah Darul Mujahidin atau santri atau mujahidin dan mujahidah nyo dranu mandung mungkin jetah hitung hana rame pada Abi nyo. Tapi ingat, hana rame santri na doa dari Nabi bahwa ketika tengok sabuh masa Islam mulai asing, nah orang yang tetap menjalankan Islamnya, makanya disebut dengan fatuba lil ghuraba, maka dialah orang yang akan mendapat kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang lebih hailom, hadis riwayat dari leboh sanad, yaitu Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan Nasa'i, bahwa Rasulullah dahulu pernah berkata, tengok Islam akan mudah dihancur oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Pajannya uronyo yang ditanya tengah rasainya, Islam akan mudah dihancur, akan mudah dianggap asing. Menyoba bahasa uronyo Islamophobia. Nyanpu yang Islamophobia. Gitanya orang Islam watai dengar bahasa jihad nya kayak kesalahan nyampu jihadnya hananya. Nah, lagi belah lebih bunuh teroris dan sebagainya. Padahal menurut gitanya nabut kitab kuning jihadnya kon berarti habis-habis tamat pedeng menan takoh takugap konnya jihad. Contoh Rasulullah bersabda, man talaba ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Seorang yang menuntut ilmu sampai dia pulang, maka dia mendapat pahala fi sabilillah. Menyamanan sama lagi orang majihad. Adik-adik yang buat orang rinaunya, adik-adik yang agam yang jakut kenau, nyodrona tengah berjihad dan cocok memang dayah Darul Mujahidin. Jadi menyodayah Darul Mujahidin don jak kenau jakut, menggores pulpen, mengasah otak untuk menghafal, yang drone pegah dari Rasulullah, urang-urang yang tengah berjihad. Nah, jadi huronyo ayah-ayah yang dirahmati Allah, Islam kita kan dianggap asing. Maka Rasulullah pernah bersabda, tengok bakta akidamun, Islamnya mudah diobok-obok oleh pihak asing. Maka sahabat bertanya, wa min nahnu qillati yawma idin ya Rasulullah, apakah masa itu kami jumlahnya sedikit? Sahabat tanya umat Nabi, pakan jen benar ya Rasulullah, pakan berakhir zaman Islam mudah diobok-obok, Islam mudah dihancur, Islam mudah dipegat untuk adu domba, pakan jen benar? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masanya kamu jumlahnya sedikit? Maka Nabi menjawab, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Wahai sahabat dong, nyokon masalah ramai orang Islam berakhir zaman kon. Bal antum yawma idzin katsir, ba masa akhir zaman Islam menjadi agama mayoritas di dunia.
Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, tapi walaupun ronde tengah mayoritas di dunia, kekuatan urang don tengahnya lagi sama katanya tadong bineh laut, karena yang buih-buih laut kan. Ipopo kan? Ipopo yang buih laut kan. Yang disebut dalam hadis ghusaun. Ghusaunnya buih. Lagi buih di laut, man sifat buihnya kiban? Rame, lemah, hana kekuatan tersebut. Beda ngon bate, munyo bate walaupun sini tarong ngon bate kan urang bengkak sini. Munyo buih, pupo buih walaupun menjuta boh buih pupo menong bak muka katanya. Hana tak pupi sakit pi hana. Aci lecok bate kan. Boleh mau nak bate tarong di atas muka kau. Tamu rumah sakit aku. Hana bawa lawan rumah. Maka oleh karenanya para sahabat tanya kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu lemah ya Rasulullah? Padahal masanya kamu lebih mayoritas ya Rasulullah yang dengar Nabi bukan. Bahkan kita nyuruhnya lemah. Kenapa kita hari ini melemah? Dahulu politik Islam dikuasai pada dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Munculnya intelektual Islam Muslim seperti Imam Ibn Sina. Politik saat itu dikuasai oleh orang Islam. Ekonomi, bahkan yang menemukan listrik kan orang Kristen, kan orang Nasrani, orang Islam. Yang menemukan benua Amerika pun kan Christopher Columbus. Tapi Imam Ibn Majid yang menemukan pesawat pun kan John bersaudara. Tapi Ibn Firnas. Kekuatan Islam berjaya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tapi lehnya melemah ju terukronyo ekonomi kitanya dikuasai asing. Ya kan? Ekonomi kitanya, politik kitanya dan seterusnya dikuasai oleh orang asing. Maka Nabi dia jawab, "Nana tu tokoh Islam tengok mundur." Maka Nabi menjawab, "Waliyaqdifannallahu fi qulubikumul wahan." Allah akan titipkan satu penyakit untuk orang Islam akhir zaman. Namanya wahan. Nyan dan penyakit. Yang kenapa ya minta ke dia apotek. Bang, lu sakit wahan na obat. Hana. Nyan penyakit wahan mandum kena atu urang Islam. Pu doktor kan sampai yang ubat kau. Tapi najib penyakit wahannya. Sahabat nak mufhum, wa mal wahan ya Rasulullah? Wahan yang pu Nabi. Na pernah wa kamu wahan yang pu ya Rasulullah? Nabi ini jawab dua boh. Yang pertama, hubbud dunya. Inilah yang membuat Islam semakin mundur, tak pernah maju-maju lagi. Hubbud dunya, mencintai dunia, rela menjual imannya dengan duit. Yang lagi kejadian di Ulai Karing di tahun yang lalu menyodon teringat di Temong Serambi masanya. Masa lu jak kuliah Hawaii lu baca Quran di UPI lu baca Quran merumpok beritanya ditumelah sebuah ajaran yang model Jokpeng kemudian pindah syahadat. Jokpeng sebuah otak pindah syahadat. Tinggalkan pindah syahadat ka ijuk sebuah miliar. Mantahan peng sebuah miliar. Tinggal dapungah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah. Hanadi Nabi Muhammad. Dehnya di purnawana juga ajaran-ajaran hanapu semayang le, menyo iman kita nyogot, hati kita nyogot, hanapu semayang. Untuk pu dah semayang menyo hati dah got. Nya ka benar? Sebuah miliar. Ya cocok tu. Man sebuah miliar kai tak teun dengu. Bagi tahu yang datangnya bagi orang yang miskin, penghana, baju hubu galam, keluarga kami mau dia anak, inong dan macam-macam. You tuntut bak rayo minta peng, kebetulan bak tengah jalan merumpok orang lagi kan, nama peng, nah, cok ni sebuah tah. Aduh, sebuah miliar. Oh mana tahu kau anak pun gratis. Gimana cara apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah. Kami dari Nabi Muhammad. Hubbud dunia. Nyun Nabi yang begah bila dengar habadun. Ni dengar haba Nabi yang dun sampaikan menyo haba Nabi yang ada petik, mambak solong ada petik. Nah udahnya umah hadisnya na dhaif na sahih. Hadisnya sahih hasan.
Hasan dibantu oleh 3 riwayat dalam ilmu hadis. Punya ilmu hadis, nah hadis dhaif dibantu oleh 3 riwayat dengan matan yang sama, maka hadis dhaif naik derajat menjadi kadang nanti menjadi sahih li ghairihi. Yang ilmu hadis menyomenan kehancuran umat Islam gedanya orangnya hubud dunia cinta peng. Kemudian tugas tekannya waktu ceramah baru di daerah pula yang malam barunya Tawang ya. Jadi kan yang tengah kasus korupsi Baitul Mal. Ya. Korupsi Baitul Mal. Korupsi cocok, tapi dah tengok yang hana cocok dia korupsi ibu nak Baitul Mal benar. Yang hana cocok ni nengku. Musik ke korupsi DPR ini yang wajar tapi dah tengok DPR. Napu lanjut laju. DPR, MPR, Departemen Ekonomi Keuangan hana masalah walaupun haram but. Tapi menyokong korupsi Baitul Mal ini jadi masalah. Apa yang membuat dia korupsi? Kata Nabi, hubud dunia hajit kalempeng. Maka oleh karenanya nyo dengar berat insya-Allah untuk kita akan bahas siapa yang harus kita ikuti seketika Nabi Muhammad tak ada lagi di masa hari ini. Mudah-mudahan penyakit umat Islam tengok akhir zaman hubud dunia. Nyo khusus tu adik-adik jabut. Kadang-kadang adik-adik jabutnya kan kadang-kadang berhati umadun kangen ke ayah ke mak Yahwa siat. Lehwa siat janji bahabi surah ka 2 bulan lah rumah. Itu termasuk hubud dunia. Adik-adik sekalian jabut laju. Anda memang nak butuh mak ayah Yahwa siat. Wa siat yang balik lau. Ya. Jadi berjuanglah. Yang pertama, hilangkan sifat hubud dunia, mencintai dunia. Kenapa? Karena untuk memperjuangkan Islam. Yang kedua, nyo penting, nyo tapi kali habis pugah no. Ish kariman au mut syahidan. Ya? Apa kata Rasulullah? Nana depuran wahai sahabat dun, pakon Islam bak sabuh masa tengok mundur. Hana Nabi. Pertama, akan diberi penyakit oleh Allah hubud dunia. Yang kedua, wa karahiyatul maut, le urang takut mati karena Allah. Ya, banyak orang sudah takut mati karena Allah. Menyangka takut mati karena Allah, makanya penyakit yang paling berbahaya. Contoh disebutkan bahawa jino gendanya tengah melawan korupsi, tengah melawan ketidakadilan, tengah melawan kezaliman dan segala halnya yang ada kemungkaran di Nangro Indonesia ini. Alhamdulillah Habibana Rizik Shihab maju ke depan mempertaruhkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang yang seperti beliau inilah simbol akan jayanya Islam. Tapi punya kita contoh yang sebutkan, waktu Macron menghina Nabi Muhammad, dan biasa-biasa mentang rumah atau bengeh paling kan wajib. Cukup paling Macron yang kemudian magi bancara man kagak le kedanya bengehnya bakal dikupi parwang aja kupi dah le dikupi kagak hana lian gadoh hanu bengehnya kon menang cara menyobetanyo kena tak betul Islam lagi kamu awalnya dibuat oleh Macron lagi yang statement kamu turun mandum masanya dengan FPI dan beberapa aliansi ormas Islam jangan ini ke Masjid Raya maka kamu orasi masanya. Jadi mana maksud tuan? Islam tak akan pernah maju kapanpun kalau masih ada penyakit yang disebut wakarahiyatul maut. Gedanya mantong takut mati berpudang agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma drone aja. Lagi Abi Buno ada Umar bin Khattab, lagi lenduan ya Abu Bakar As-Siddiq lah baju. Kadang tu menyampung Umar dan nama Harun benar. Ya, pukul hidup malamnya dengan untuk tipu dia. Kau benar kan? Ya. Jadi kita semua punya hak untuk memperjuangkan agama Allah. Lun laginya memperjuangkan agama Allah. Abi lagian model, Habib gedanya lagian model. Drone walaupun hana ilmu,
Ne pakai peng macut juga membantu agama Allah. Han lagi mun kota amat. Ne jauh macut membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Pihak pejabat bantu dengan tekennya dan seterusnya. Kah, menyomenan kamu kena tanya nunggu. Kamu karena penyakit wahan dalam hati. Kiban cara taubat. Kiban cara tabri obat budaya tajak obat apotik. Tabugah bang, len tengah sakit. Ditanya oleh abang yang pun sakit. Wahan yang pun hantar dengar kamu. Kadua pelutun dan ilmu kedoktoran. Hana ilmunya. Mungkin bakron nacit wahannya. Yang mana tekun bak abangnya. Lu dia obat siapa dia? Obat wahan. Tu obat wahan. Cinta dunia dengan takut mati. Yakin hana yang pun obat apotik. Nejak laju dari Sabang sampai Merauke. Yang minta obatnya hana yang pun di rumah sakit. Zainal Abidin. Bak mandur rumah sakit yang terkenal hana. Ya gede Inggris hana ajin. Nah, penyakit ini setiap umat muslim karena alam hati kita ni. Termasuk hati lenduan dan junan. Hamba yang hina di sisinya. Nah, jina barulah kita tanya tengku, ilun kana penyakitnya, kiban cara terpugadoh penyakitnya. Nyo dan pesan kepada orang dua pohai dan ini wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah bersabda, ya, inni tarikum fikumul wasaqalain. Aku tinggalkan kepadamu dua wasiatku. Pertama, kitabullah nyan baca, yang kenyan obat hati kita yo. Ayat. Dah fenomena huronya orang belajar Quran dari Mekah, yang Quran hai baca lepat kenang-kenangan duduk dalam mari. Buat jamenya rumah kita Quran ya, kenang-kenangan dari Mekah domdonya mahanya. Lu artinya hana lepeng, lu punya mak gok domdonya, nya alhamdulillah lu duduk dalam mari. Nang baca hana baca, hana lu pakai Quran lain. Ya benar. Nang lagi yang kasus. Ibu duduk Quran lepas lemari, yang paling atuh Quran, paling miyuk ya, karena biasa umrah katanya belum panci kan. Ini dulu miyuknya baru foto umrah. Ya benar kan? Itu fenomena yang terjadi. Makanya Rasulullah sangat mencekal orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang berkata dalam Sahih Al-Bukhari, tengok akhir zaman letak orang baca Al-Quran, yaqra'un Al-Quran fi akhir zaman, la yujabizu hanajirahum. Letak tengok akhir zaman orang baca Quran tapi keimanannya hanya sampai ke tenggorokannya saja, hanya truk hati. Ini hati-hati pelajaran bagi siapapun yang ikut hafid, yang ikut hafal Quran. Karena orang hafal Quran, orang yang baca Al-Quran tidak selamanya diizinkan masuk ke dalam surga. Munyo Quran wajib dapati. Munyo kitab Allah nyoma ayah wajib dapati truk dan nyoma dan truk rogemat. Hana ku bantah ni. Tapi hana wajib dapati orang yang hafal Quran kena sunah korgonya hafal Quran. Sunah korgonya yang pancur Aceh kan? Kau nak duri lah sunah korgonya bet tu mana orangnya orang Aceh hana duri sunah korgonya kan. Punya menang kecil laki ni di ujang Jawa kena tinggal. Malay dia orang Aceh nak duri sunah korgonya. Lo cerita baca bunuh kai bukah le abi mungkin dia cerita masalah sejarah Aceh baca. Sunah korgonya mana? Lo cerita agak menikut baca bahawa ketika tahun 1870 kan dijak Belanda ini di Aceh, jak minta keuntungan termasuk menyebarkan faham pino di Aceh, jak rebut Masjid Raya masanya dipimpin oleh Kohler. So yang awal najak Masjid Raya yang tergolong renovasi, nabak Kohler yang lagi Masjid Raya kan? Teringat mana? Nah teringat ya. Nah, waktu yang phone jak Masjid Raya, tergolongnya renovasi. Cina yang bak Kohler dan raih katanya umukan setuh tu lebih. Ini hanya jadi kau. Ina ke tembak Kohler, hija awak Belanda pertuh draw Belanda dengan pasukan dan berbagai macam senjata. Ibu doh nek tu hujanya Tengku Nanta Setia, Panglima Kolim, ya. Kemudian Tengku Cik Ditiro, ibu doh mandung ulama-ulama para habaib. Maka berperanglah mereka, terbunuhlah Kohler pah tempat di bak kaya yang ke Mesir Rayanya. Maka dia ikut bak Kohler. Masalahnya yang Hanali bak Kohler ya. Hanya cukup disayangkan sejarah mulai dihilangkan.
Walaupun lagi nyan na tugu ipu god inan. Na tugu bacuk nyampu prestasi mana nyan kohler. Bungeh Belanda jak orang gede Belanda jak lapor Belanda serang long Aceh. Tahun 1870 pun dengan pasukan 800 draw pasukan dengan berbagai macam pasukan dan seterusnya. Ya kena ibu dah lam anak kedanya inang ke hende Tengku Ibrahim Lamnga, kemudian Tengku Umar, kemudian Cunyak Din ibu dah dulu. Diserang Belanda, urungnya menyerang Belanda, pekan menyerang Belanda. Pertama, Masjid Raya kena idot dari Belanda. Lalu bukan apa Masjid Raya Jun. Masjid Raya ni idot Belanda. Pekan Belanda itu budak Masjid Rayanya. Bahawa orang Belanda menyokap berhasil idot Masjid Raya, nyan kata le orang Aceh. Karena orang Belanda itu bahawa zaman Masjid Raya simbol Aceh. Simbol Aceh awal ko rencong Masjid Raya. Munyo simbol kanya orangnya rencong. Munyo simbol Masjid Raya Aceh awal Masjid Raya. Hamitume itu tahun 1870 pro bak 1880 masanya. Tahap kedua Belanda menyerang gedanya. Ibu doh gedanya mandu para habaib masanya, para sayyid masanya, ulama masanya. Talu Belanda wala kampung. Di dalam segodu ya kirim sebanyak 5.000 pasukan Belanda tahap perang ketiga. Tahun 1881 sampai 1906. Nyan tahap ketiga. Dijak Belanda ina bertubi-tubi dan yang diserang tetap hantalu-dalu. Dan karap talu Belanda masanya IPK Belanda nyo kiban cara kena kata pancur orang Aceh. Dengan mandung senjata hai talu, bahkan pungo-pungo orang Inong Aceh. Lagi Cunyak Din ni kan pungo menurut Belanda. Mereka kan hanya pahlawan. Menurut Belanda Cunyak Din yang pungo. Pekan pungo di tidur lagi Cunyak Din lagi yang berjuang. Pulau magam-magam Aceh yang lain. Takut tak Belanda. Nyo kena cerita. Ni ingat mak, ni ingat ayah. Ketika yang ke maka diutuslah salah satu ilmuwan Belanda, ya peneliti Islam bernama Sunop Horgoje. Maka ipugahnya Belanda hai Sunop Horgoje. Nejabut kedeh pura-pura tamu Islam, dia abut kedeh Mekah 2 tahun. Ia abut Sunop Horgoje nyan Mekah pura-pura tamu Islam, maka ibu Hunan Abdul Ghaffar. Ya, itu sejarahnya. Sehingga itu nak kesinambungan dengan perjuangan Habib Rizik yang akan cerita akhir itu. Maka berjalanlah Sunop Horgoje jabut ke Dahir Mekah 2 tahun jak Madinah lawan situ hafal Quran. Nah, ni kata dengan pegah Quran ini wajib kita ikuti sampai hari kiamat. Tapi punya orang yang hafal Quran hanya wajib. Perhilai dengan orang yang tahu. Orang Syiah hafal Quran. Awak Murji'ah hafal Quran. Khawarij hafal Quran. Wahabi hafal Quran. Jabariyah hafal Quran. Ya. Bahkan iblis juga tahu persis kapan Quran diturunkan. Mesti nak orang tanya, nak iblis hidup ini ada tanya, hai iblis, kah Tuhan iblis? Tidak, iblis akan menjawab, ini akhafun billah. Aku sangat takut kepada Allah. Iblis. Cina baca surat Al-Qurannya. Wa ana akhafu billah. Aku sangat takut kepada Allah. Iblis. Mamanya orang yang takut kepada Allah lebih daripada iblis. You semayang haitim, ya pun haitim je. Ya guna haitim, ya kerja je haitim. Yang paham ada muka henti ke laut. Ya? Ingat baik-baik. Ijaklah Sunop Horgoje ijak hafal Quran, maka ijaklah kena waceh dengan data masuk Islam, dengan datanya dia sudah belajar di Mekah dan menghafal hadis Bukhari, hadis Muslim, Al-Quran. Jikalau hati-hati ini serangan Belanda. Ijak Belanda, Sunop Horgoje ijak kena waceh, ijak duduk hajan gidanya, mesti nenek dia dengan kopi, naji hinan. Kiban man, ini bahasa Aceh je Sunop Horgoje, bahasa Inggeris je, bahasa Arab lebih fasih dah. Andai nak Sunop Horgoje ini lebih malim je daripada ini. Makanya punya ukuran malim, punya kita nyotan nilai ulama dengan ukuran malim, gelom.
Karena ulama bukan dihitung dari kemalimannya, dari akhlak dan adabnya. Ya, ijak sunah orangnya ayat naik depu, hidup samping-samping gedanya secara biasa, maka laporlah. Hai Belanda kena oleh dia. Hai ngongon rekan kena tu dia. Nang depu pakai orang Aceh kuat-kuat. Hanya depukah kamu? Mana? Orang Aceh kuat karena orang Aceh fanatik pada habaib dan ulama. Menyomenan nyos haran lun. Nepu kabeh dia pejuang. Benda perumung pejuangnya. Nya fatwa sunah orangnya. Fatwa sunah orangnya nepu kabeh le pejuang-pejuangnya dan jak ba ulama. Poh ulama ini. Jak poh ulama ini karena punya ulama mata hodek di nanggronya, punya para keturunan Nabi mata hodek nanggronya, maka kekuatan Islam tetap berjaya di Aceh sampai hari kiamat. Menyomenan poh ulama ini maka poh mandum ya para keturunan Nabi. Maka ia Belanda ya poh ulama masanya. Nah, apa yang terjadi? Maka teruslah akhir masa tahun sekurumlah 01, 02, 03, 04 Aceh mulai menurun. Perjuangan Aceh mulai menurun. Tengku Umar kai poh deh di Melabu. Kemudian Cun Nyadin kai drop oleh Belanda. Maka ketika itulah Belanda mengalami kemenangan perang melawan gedanya orang Aceh. Padahal waktu tahap pun peperangan menang gedanya. Tahap kedua menang gedanya. Tahap ketiga karap menang betul tu. Tapi diutus sunat korbonya, maka diketahuilah kekuatan gedanya karena cinta kepada ulama, maka Belanda ya poh ulama. Ketika ulama ipoh le Belanda, lampu orang Aceh mati. Hana hoden honajaknya hana dari lampu, maka inang ke rakyat Aceh sedikit demi sedikit ipeluklah ideologi daripada seorang ini. Hana le menurun lagi ya dari sini kita tahu ternyata mencintai ulama, mencintai keturunan Rasulullah itu ada kekuatan khusus yang Allah berikan kepada kita yang memandu. Apabila yang kita lakukan, apabila yang sampai hudet kita dengan ulama, hudet kita dengan para habaib, mati saja beliau-beliaunya, insya-Allah kekuatannya akan sabina dan hana terus kena alam barzakh akan Allah titip dalam singoh watai dan yang merumpok dengan para alim ulama di dalam surga, tentu saja dengan Nabi Muhammad. Kembali dalam baksod ayah-ayah rahmatillah Allah. Menyomenan jino kamu karena penyakit wahannya 4 obat je kamu belau. Oh ya hana payah belau gratis. Kiban man pak merumpok bak apotik hana bak apotik. Rumah sakit hana ji. Pak cik bak 2 oh. Pertama, wasiat Rasulullah bahwa obat hati wahan itu ada dalam kitabullah. Yang kedua, Nabi neyu pada kitanya untuk menjaga wasiat beliau. Warisan Nabi kan Quran, hadis, kemudian nasabatu warisan Nabi, wa itrati wa ahli baiti, ini warisan Nabi. Tolong jaga warisan don selain Quran, dan titip warisan don jaga lihat. Punya wa itrati wa ahli baiti, keturunan don jaga lihat. Yang Nabi yang laki ayah. Munyo na mati habalon na buka hadisnya, atau munyo na gurai-gurai no na buka kitab Kifayatul Awam, kemudian dikalan syarah Imam Al-Bajuri likut tentang bab masalah sifat para nabi. Dikalan saya likut belahunun, munyo bahasa Ustaz Hadi Hidayat sebelah kanan ujung atas. Ya benar. Aloh dekat halaman, tapi lo ingat betul. Dia dikalan inan bahwa Rasulullah pernah berkata, ketika lu dakwah lu sampaikan nyori salah, lu pertaruhkan nyawa lu untuk drama mandum wahai sahabat dan umat-umat lu. Hana laki sapu menan mu bahasa dia. Hana laki sapu, hana laki peng, hana laki jabatan, hana laki kekuasaan, hana laki sapu, kecuali sabah saga yang lu laki. Mohon dikabulkan permintaan lu. Nah anggap mantanyo biaya lu berdakwah menyampaikan risalah Allah. Sabah sagai ni jaga fiat. Yang Nabi titipkan wa itrati wa ahli baiti, luna keturunan ijak sahabat Nabi, man qarabatukal ladzi wajibna ya Rasulullah, so sahabat so kerabat ron yang wajib kamu jaga ya Rasulullah,
Fatimah wa Ali wa benahuma. Nejaga siat Fatimah lun, nejaga siat Ali lun, nejaga siat Hasan Hussein lun, nejaga siat keturunan lun memendung. Nyan permintaan Nabi. Na rencana hana tajuk permintaan Nabi nyan. Munyo na rencana anu buat laju rencana sehingga bena aku iro kiamat lun umat dron ya Rasulullah. Ibugah oleh Nabi, jawab oleh Nabi, laisa ummati, kau bukan umatku karena kau sudah memenjarakan keturunanku, kau sudah memfitnah keturunanku, kau sudah menghina keturunanku. Laisa ummati, kau bukan umatku. Nyan thau begah, nunggu bibi, laki mah kon le begah. Kamu para pendai, para penceramah hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Lunjuk referensi pun aman. Kitab Kifayatul Awam, bab sifat tentang para nabi. Baca ikut ujung kanan atas macam ini kan. Naik tulis hadis Nabi kan. Kak, menyumenan, apakah keturunan Nabi masih ada di sini? Masih. Nya permintaan Nabi ini jaga ya. Dari keturunan Nabi itulah kita banyak belajar nanti sehingga bisa menghilangkan penyakit wahan. Contoh deh, yang dunia kita nyoh hana jelas deh. Dunia kabih ke dalam kedurhakaan Allah. Laula syuyukhan ruka. Kalau bukan karena ulama yang masih sujud, nya kayak Nabi Umar. Anu Nabi Umar sujud. Ya? Laula syuyukhan ruka. Kalau bukan karena ulama bersujud di tengah malam, wala syababan khusya', kalau bukan karena anak muda yang masuk ke dayah mau belajar, wala sibyanan rudda', kalau bukan anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, wala bahaiman rudda', kalau bukan hewan yang masih mencari makan di tempatnya, la sabba alaikumul azab as-sabba, sungguh sejak dulu wahai umat Muhammad sudah kukirim kau azab semuanya. Dikirim oleh Allah azab, tapi ternyata azab Allah itu tertahan oleh 4 golongan. Gimana itu azab Allah? Lo kena tanya. Masa Nabi so mandung yang na dosa-dosa. Lagi contoh deh. Nabi Lut pun dosa Nabi Lut. Dosa kaum Nabi Lut lagi mah. Dosa kaum Nabi Lut berbuat homoseksual, LGBT. Masanya kan? Karena dosa kaum Nabi Isa menghina-hina Nabi Isa, bahkan membuat fitnah pada Nabi Isa. Masalahnya karena lagi makronnya contoh. Tolong, dosa kaum Nabi Ibrahim, dosa kaum Nabi Musa yang mengaku roh Tuhan. Karena masalahnya karena so contoh tunggu. Punya ibarat yang so John Lennon. Ya, John Lennon ateis, bahkan dalam satu judul buku Imagine yang lalu mana kau tak dengar ya, hal dengar sekilan. Imagine ya, itu mengajarkan kepada keateisme, tidak mengaku Tuhan, menganggap diri Tuhan. Yang dosa kaum Nabi Musa, anyo jika lo lihat, ni dengar lihat, ketika umat Nabi Lut berbuat dosa LGBT, Allah kirimkan azab besar-besaran dari langit. Kemana? Habis mandum umat kaum Nabi Lut. Kemana kan? Kode ni benar. Ketika Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, dalam kitab Asia Sawi 900 tahun, hai dengar oleh umat. Bahkan ketikanya Nabi Nuh alaihissalam curhat kepada Allah, ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, lentuan siang malam belum jadi dakwah. Hai dengar habalun. Kurang don lo berdakwah hai dengar oleh habalun. Jadi bagaimana Musa, bagaimana Nabi Nuh? Habiskan saja ya Allah. Baik, kau buat kapal Nuh dan tanam pohon. Ijak Nabi Nuh tanam pohon, buat kapal. Singkat cerita, maka kapal berlaju. Dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, itu bin i dari bumi puplau hurau hampir piu, itron i dari langit puplau hurau hampir piu. Banjir bandang. Didazab oleh Allah. Mandung dosa-dosa kaum Nabi terdahulu, apabila dia berbuat dosa, habis semuanya diazab. Nah, coba introspeksi, lihat fenomena hari ini. Fitnah di masa ini ada. Dosa kaum Nabi Isa ada bak masa adanya. Dosa kaum Nabi Musa na bak masa adanya urung mengaku roh Tuhan. Dosa kaum Nabi Lut lebih nada adanya, bahkan dilegalkan oleh pemerintah adanya. Allah enggak tahan mau azab umat kaum Nabi Muhammad.
Tapi kenapa sampai hari ini Allah tak turunkan azab? Ada 4 golongan yang menahan azab Allah. Pertama, syuyukhan rukka, mantungna ulama. Syuyukhannya artinya urang tuha. Rukka sedang ruku, menyo bahasa ala ini, menyo surah mujumali, urang ulama yang tengah ruku. Kon berarti urang tuha tengah ruku, madu urang tuha ruku kan? Nah, urang tuha ada ruku hanai limai. Jadi ruku hanai limai ada wan puan, hom lu ruku sagai. Hanai limai. Yang masuk syuyukhan rukka masih ada ulama, jelas bahasa Nabi. Laula syuyukhan rukka, kalau bukan karena ulama masih hidup di dunia ini, la sabba alaikumul adza wa sabba, sungguh akan kukirimkan kalian azab yang pedih. Sama lagi kaum terdahulu. Bah mazhab gedanyo na perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu LGB. Masa Nabi Lut gadoh mendung kan? Cuma nak gedanyo pakan di masa gedanyo kana. Mudih kan sama dulu kan? Karena Allah Maha Adil. Ternyata ada yang menahannya. Pertama, syuyukhan rukka. Yang kedua, syababan khusya, anak muda yang mantang jabut ba'dayah, muda-mudi yang mantang jabut ba'dayah, mau menghafal Quran, mau menghafal kitab, mau menulis kitab, mau mengikuti gurunya, mau selalu jaga ulamanya. Ini yang membuat Allah tak jadi marah. Alhamdulillah Darul Mujahidin na santri, dan di Aceh mantongna alhamdulillah santri-santri mantong ya'bud. Punya katruk gede tempat luar Aceh hanale urang kabih pakai peng. Alhamdulillah gurai kita orangnya yang gratis. Punya truk gede hanale nunggu punya gede tabung harus bayar 500 per bulan. Jadi nangon kita nangon lontuan dari Aceh yang buka gede balai di Jakarta. Sama lagi dia Aceh gratis saja menang. Le tahu orang ya'bud buat gratis. Ya, yang kedua yang membuat amarah Allah tak jadi turun, syababan khusya. Yang kedua, subyanan rukta, selama masih anak gedanya yang menyusu, yang masih menyusu kepada ibunya, ingat, itu yang membuat Allah tak jadi marah. Tapi hari ini ya, manusia berbuat kesalahan, anak kabeh gede, menyokalahi kairom gede bak tempat sampah. Ya, lagi kasus beberapa tahun yang lalu, kamu pihak kampung nak merumpok si tabung bayi ya di tempat sampah. Yang gimana ya? Yang kan menaikkan kemarahan Allah. Kan benar ni, terang nak menghen Allah marah. Menyebut dalam kita sama tu mandung dulu habis. Anak udip boleh kah? Kamu san udip, tak pakai but salah, tak pakai salah. Kah serba salah ni. Ya kan? Tak pakai but salah. Tak pakai salah, tak pakai yang betul salah. Kaji ya Allah semua habis mendung ya Allah anak udip boleh. Tapi ingat, kita hidup perjuangan, ada namanya perjuangan, ada yang namanya surga dan neraka. Yang keempat, yang menyebabkan Allah tak jadi marah karena ada bahaiman rutta, yaitu hewan-hewan yang mencari makan di tempatnya. Ungkut ipak hidup di laut. Kemudian punya rimu. Gede bautun. Kemudian kino kau balik rimung di laut, ungkut bautun. Yang Allah mehet urimu tetap bautun, ungkut tetap balaut. Jadi kita jangan nak tak cok cicim bautun ni kan. Tak pula iblo dah kau duduk dalam kamar. Hati-hati, siapa yang melihara burung yang dalam sangkar kecil, hukumnya berdosa. Mangki bancin long galak mau cicimnya, nu puket sangkar yang meraih wujud. Punya nya ukuran badannya kajin. Ya, ukuran badannya dan dijuk pasangan, sayang cicim punya anak pasangan. Gede kan menyansip. Sayang dia punya tidur udah kira anak pasangan kan sayang kan? Nak sayang kan? Kaji mengkawin dia punya karab kiamat pada. Nyom pih mahal kamu pada umur kain dong, ka 2.800.000. Nyom ini mumpung 2.800.000. Belum lagi cucu. Punya nali kabe. Punya yang kana kata tak boh tu. Karena punya rencana ya wallahu alam kan? Yang urusan pribadi. Kanan. Jadi jamaah dirahmati Allah, dan kena bahas yang fun benar bahawa ternyata Allah tak jadi marah, masih ada ulama. Ternyata ulama itulah
yang membuat amarah Allah tak jadi turun. Pesan Nabi kedua boh tersebut. Quran, para habaib, para sayyid, yang terakhir Nabi bersabda, innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewarisi duit. Seluruh nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, tidak ada duit, tidak mewarisi duit kepada kalian. Bahkan Nabi Sulaiman walaupun kaya, nah cucu Nabi Sulaiman yang mewarisi harta Nabi Sulaiman, hana selama lembut hana merumpok dah. Mungkin dia nak merumpok surah anak Nabi Sulaiman yang hijau oleh Nabi Sulaiman mandum harta na, lu hana merumpok dah. Menang walaupun Nabi Sulaiman kaya, na awan yang dipopo atas perintah Nabi Sulaiman, jin di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, mandum na, tapi hana diwariskan kepada anak cucunya. Menang bahasa Nabi betul. Mandum Nabi hana mewarisi duit uang. Innama warisul ilma, yang diwarisi oleh para nabi ilmu. Maka Nabi sebutkan al ulama warasatul amhi, ya, yang disebut oleh Nabi. Nyo pesan Nabi menjaga siat ulama. Ulamanya kehnyo yang penerus para nabi. Lun lembut higo lun dengar surah almarhum Abuya dan Tuan Abuya Muhyiddin. Waktu kamu dengar buat beliau, karena lun tuannya termasuk murid termuda beliau, yang lain gure-gure rai belum. Jadi resiko lun buat mana? Ada yang karai rai tha Abuya surah kakak nang form you. Hai lun pasang laju lu mahaya laju pu mahaya ju lah dandang pre yang je lu form. Kai surah ni Abuya tak form yang habis lu mahayal. Baru lu dengar. Jadi naik pegah dia Abuya mana? Andai Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, andai Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir, maka Abu Tumin Nabi dan Rasul, maka Abu Ya Mudawali Nabi dan Rasul, maka Abu Aziz Nabi dan Rasul. Tapi sayang, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, setelahnya tak ada Nabi yang lain, disebut ulama. Oleh karenanya bahasa hadis Nabi warathatu. Warathatu itu warisan. Ran na bengeh, musna warisan. Nejuk bakna dem hancur warisan ran na bengeh. Jina menancit. Nabi nak titip warisan. Tak hina warisan Nabi. Tak poh warisan Nabi. Tak intimidasi warisan Nabi. Kiban hi tengok yaumul mahsyar, Nabi lewat liku dia nyo. Nabi lan umat kata bukan Nabi lain sa ummati. Kabeh dia nyo. Oh tajak Nabi Adam. Nabi Adam mengakui lah umat Nabi Adam, bukan Nabi Adam kena usir kan? Pulang kerja apa lain. Habis tu kau tajak lun paling yo ya. Maka ji lun jaga tak perasaan dengan para ulama, dengan para habaib, para sayyid. Lun jaga hanya karena takut tengok hipulih haba Nabi lagi nyan. Walaupun hai pulih hendak pasti ji, tapi harus tacok ancang-ancang atau antisipasi ada hipulih gimana? Ya kan? Lulang tengok tu. Dran na warisan, dran ayah na warisan, ni titik bak lun. Mutu warisan ni Honda atau motor. Hana le dran ni mutu contoh. Lum purlo Honda ro lun tukar motor liku terus gede motor likut, ada likut lu pindah ke liku. Mesin yang mesin radiator liku ya lu pindah ke likut. Pokoknya lu hancurlah harta warisan dran. Pasti dran mengeh. Ini logika bermain. Siapapun manusia, mau pejabat, mau dia hidup di pemerintahan, mau orang awam, mau orang kaya, mau orang miskin, kalau pakai logika, andai warisan kamu kami hina, andai warisan kamu kami rusak, pasti marah. Menyomenan warisan Nabi pada Allah, lebo Al-Quran, wa itrati wa ahli baiti, ditolong jaga tiap keturunan dun. Yang ketiga para alim, ulama. Lu hana berani laju yang menyokamanan. Tapi urungnya tak kalau jagalah letak urung lagi fobia terhadap ulama. Naloi pulih narik ulama yang belak sabi berpegah haba kamu dekno. Nu bedeh kan jauh pen be berpegah haba ju. Kamu nah yang lagi anu pulih narik ulama yang sabi berpegah haba ju. You bak yu semayang sabi kedanya you jak gede masjid. Kamu tunggu deng di Banjarama bedeh kan jauh pen. Nyah na mufum uri lagi-lagi an keun.
Ini kan bab berapa ke ulama harus minta bank menan. Kemudian para pejabat jadi ulama buat tafsir. Menya para pejabat dengan ulama nya pasti berbeda. Pejabat minta bank, ulama minta laju ilmu. Maka bersatulah. Di sinilah nanti adanya kekuatan Allah. Nyo pelajaran betul. Lun hamba yang dhaifnya, hamba yang lemahnya hana ilmu balun tuan. Bedakan lun tuan ulama. Bedakan lun tuannya apa ya? Lun hana ilmu, lun sarankan mandung hai ulama-ulama Aceh laki mah tak ayah-ayah lun tuan. Ulama-ulama Aceh haruslah bersatu kembali memperjuangkan Aceh ini. Letakkan masalah ini udah di Aceh. Letak masalah kita tengah memperang dengan disebut Wahabi. Wahabinya pakai Quran dengan pakainya baca-baca hafid. Wadai tak serang awaknya berlindung di balik Quran. Wadai serang kayak bukan ada yang anti Quran. Kasar salah. Di Aceh dino karena lom paham Jabariyah, ka berkembang karena rumah, karena pesantren lom pulau. Syiah kai tamu ibambanyan wadai na salah satu anggota FPI. Nah hadir cik kamu ya lihat awaknya. Merumpok Syiah karena madrasah dong pulau. Karena madrasah, karena pesantren. Syiah kayak tamong Jabariyah, biasa Jabariyah arah gini kan. Barat-barat selatan Jabariyah. Punya Khawarij arah-arah gini. Utara timur. Pak nunggu daerah Pak wallahu alam pokok Cina. Ya, hati-hati. Belum baca secara umum Jabariyah Murji'ah lebih le daripada asal Aceh Selatan dan Barat. Ya, selatan dan barat. Makanya pakan almarhum Abuya Puget Dayah di daerah Aceh Selatan. Pakan karena letak ajarannya awai dan dino kana lo nunggu kalau lebih hayu lo. Ni Puget Uro Raya 5 uro sebelum danya Uro Raya. Nah lo ajaran jauh lagi ke 7 ana pu semayang ni. Punya katu lagi ke 7 nyan kafana. Semayang ana wajib ni. Nah yang muda yang kita nyok haji punya urun miskin, ana pujuk bak gurai 200 rupiah, tawaf laju kanit kabih. Waju. Ya sistem haji. Kana anakku, kana pak aku wallahu alam nah. Jadi pulang dan nyoman laki maaf berita ulama-ulama luntuan abu-abu luntuan. Kajian kita harus bersatu kembali orangnya. Letak yang harus kita selesaikan akidah-akidah kan letak ino di Aceh. Para Wahabiyin yang kayak buka maulid hanjut, kayak buka salam jaro ulama bid'ah. Pula. Ha? Nya babanyo long dengar lam beduknya kan buka bid'ah hana masa Nabi. Munya yang paksa pakai beduk kafir hukum ni. Ya kafir. Maulid kayak buka kafir kurafat pun maulidnya hana harumnya. Kafir kurafat dan seruzi. Tapi wayang pajuh maulid. Dia pajuh maulid. Nasi. Ngana nalung kalau urungnya pajuh maulid. Watai dia nyangkah kaki nak mulut bakal pajuh mulut. Kamu hana ni mulut pajuh bu biasa. Sama aja. Ya Jabariyah tau, Murji'ah lom. Letak ke akidah ini di Aceh. Kenapa Aceh bisa mudah diobok? Karena strategi sunnah korgonya masih belum hilang. Ya, strategi sunnah korgonya belum gaduh dalam di Aceh. Punya strategi sunnah korgonya pisahkan rakyat dari ulama. Nah, nu baca sejarah mak. Nah, adik-adiknya punya mak-mak bedanya mungkin hanya baca ling. Ya, anak karabun mata. Adik-adik harus baca sejarah. Kenapa baca sejarah? Karena Al-Qur'an hampir 45%-nya berisi sejarah. Gedanya baca sejarah sama juga mengamalkan perintah Allah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Muhammad, ku ajarkan kepadamu kisah-kisah terdahulu, kisah Nabi Musa Muhammad, kisah Nabi Isa Muhammad, kisah Nabi Ibrahim Muhammad, ma nusabbitu bihi fu'adak agar hatimu tentram. Nyo ulang sekali Khawaridnya tahu. Khawarij menurut Ahmad Sawi, Syekh Ahmad Sawi dan menurut Syekh Zaini Dahlan adalah Wahabi. Kiban ciri-ciri Wahabi, biasa apa? Hanya untuk laki mah untuk mungkin tersinggung. Wahabinya lebih kepada jenggot panjang. Ya. Hayu jenggot sih. Emang hayu nak guna? Mana. Khawarij atau Wahabinya hayu imubut. Akan
Karena Wahabi berlindung di balik Al-Quran. Baca-baca sunnah, kan? Baca-baca Quran, baca-baca sunnah, baca-baca Quran. Waktu tak serang, coba lihat anti Quran. Ya, tak habis. Kalau dia anti Quran, ini orang senang Quran. Awalnya semua saja. Ayo kita kembali kepada Quran, ayo kita kembali sunnah. Ya, jadi ingat baik-baik. Ikut Quran wajib, tapi ikut orang yang hafal Quran tunggu dulu bang. Lihat dulu dia belajar di mana bang. Nah, ada contoh. Dan nanduri Dzul Khuwaisirah nanduri. Hana, dan cerita wujud. Dzul Khuwaisirah ketika Nabi ni hadis sahih. Ambil dia buka hantar yang bukan kopi hadis palsu. Oh laki mah, lu hantar ceramah pakai hadis palsu. Hadis sahih, punya perlu bukti lu jelaskan tu, lu tunjuk pat lencok. Hadis sahih. Ba sabawro ijak Dzul Khuwaisirah. Nabi tengah bagi harta ghanimah. Harta ghanimahnya harta rampasan perang. Dibagilah Nabi untuk sahabat. Nyo drana bacut. Nyo bacut. Ila Dzul Khuwaisirah. Dalam catatan syarah hadis bahwa Dzul Khuwaisirah nyo hitam. Jenggot panjang. Nyo hitam. Nyo mata ahli tahajud. Nyo hitam. Dek be salahkan lo pun bukan Wahabi. Jangan, bukan saya yang bilang, saya punya referensi. Kalau perlu datang nanti saya sampaikan hadisnya. Ya, yang penting buka kitab Hasyiah Sawi jilid daya. Kak, nyo hitam, nyo menyebut panjang. Dan ahli tahajud, hafal Quran, hafal hadis. Jadi pun buka dia Dzul Khuwaisirah. Muhammad, berbuatlah dengan seadil mungkin. Mana ni boleh narik leke Nabi Muhammad. Andai na Butumin du ino contoh. Wahai Butumin, berbuat adillah engkau. Nak berani ni? Man tahu katanya boleh tayu Butumin berbuat adil. Tahu katanya boleh. Wadai dengar Dzul Khuwaisirah puluh narik leke Nabi lagi kan. Ijak Umar bin Khattab dia puluh pede. Nabi pupaya tak boleh ni Nabi. Menangi ke Umar. Ini hadis sahih kan? Jangan Umar, duduk, jangan. Nanti kau akan melihat keturunannya. Kau akan melihat keturunannya yang sama seperti dia. Jangan Umar. Ya, sekalian. Ini cikal bakal Khawarij. Hafal Quran, hafal hadis, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, tapi berani menasihati Nabi Muhammad. Dan dah kejadiannya ni budak cikal bakal yang Nabi purah benar. So, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Wadajib ke Sabah Sidro Panglima, diutuslah Abdul Malik bin Marwan, hai Hajjaj, kitanya kena tak kuasai Mekah, tapi nak Sabah halangan. So, Abdullah Zubair bin Awam. Gimana man? Poh je. Nepah. Abdullah bin Zubair bin Awam kan anak sahabat Nabi Zubair bin Awam. Yang 10 sahabat dijamin masuk surga. Anak beliau Abdullah. Thawma Abdullah. Abdullah Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah adalah kakak Siti Aisyah. Kakak Siti Aisyah, ya, yang disebut oleh Nabi dengan istilah Dzatul Lidhaqain, orang yang punya 2 ikat pinggang. Yang mak daripada Abdullah. Kalau singkatkan cerita, ibu tapa oleh Hajjaj bin Yusuf. Hai Abdullah, kamu kena kuasai Mekah. Kamu dengan sangat-sangat hormat nelaki badan nepinah dari kota Mekah be nalino. Hai perumun Abdullah, zikir lagi biasa beliau. Zikir samping Kaabah. Abdullah bin Zubair disebut Ta'ir atau Tayyar. Bahkan disebut Tayyar. Yang unik Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, yang anak sahabat Nabi, minum kamu zikir, ijak cicing minum ya aduk. Maka sih disebut Tayyar. Tayyarnya cicing. Ya, Abdullah bin Zubair bin Awam, minum kamu zikir, hanang mamek leya. Tengah ujung nak lagi batu. Ya, tengah ujung. Makanya disebut Tayyar. Hidup cicing metuhnya
Hidup cicim matunya, ino injak cicim, ino injak cicim. Kabeh badan cicim matu. Maka disebut tayyar. Ya kan? Maka hai permenleh Abdullah Zubair bin Awam, ijaklah Hajjaj bin Yusuf jak cok senjata manjanik. Ya, manjaniknya lagi ketapel lagi dah nyawa. Tapi raya je ipudu apui. Ya, raya. Kemudian nadalau miu. Lagi dia. Hanya nadalau. Maka untuk nepeleh nyan manjanik atau apuyan, lekah dia lagi pakai parang. Pam untuk gunakan. Ya tu. Hanya manjanik. Maka kenaulah Abdullah bin Zubair bin Awam wafat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula Hajjaj bin Yusuf, ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, hafal sahih Bukhari, hafal sahih Muslim, tapi dia membunuh anak Abdullah bin Zubair bin Awam. Kembalilah, Al-Quran wajib tabadeh, tapi menyahurun hafal Quran perahilai pak jauh. Mufaham kan? Mufaham kan? Itulah cara Wahabi memasuki fahamnya ke Aceh. Berlindung di balik Quran, berlindung di balik sunnah jenggot, berlindung di balik isbalnya Nabi, isbal celana, berlindung di balik cadarnya perempuan mereka, berlindung di balik daripada ajaran sunnah Nabi, tapi perbuatannya melebihi daripada iblis la'natullah. Ya, iblis la'natullah. Apa kalau menan? Karena iblis urang malim. Iblis urang malim, hafal Quran iblisnya walaupun hafal tapi tepu. Ayat 2, surat kedua, apa itu iblis? Itu tepu. So yang kena mendebat dengan iblis. Mana ada? So yang ahli tauhid ini. Iblis lebih mahlim tauhid. Bahkan langsung merumpuk dengan Allah. Gedenya nanti merumpuk walaupun hafal wujud kita bakal mukhalafatul hawadis qiyamhu, kemudian nak kaedah tauhid, kamu fasil, kamu muttasil. Ha? Hana ada merumpuk Allah. Iblis lebih malim tauhid. Salah musuh contoh di tempatnya nama malim ilmu mantik. Iblis lebih malim. Munyuhan menang hadirot dalam neraka, yaitu Syekh Basisa. Kan? Syekh Basisa kan ulama, tapi berhasil pakai logika mantik iblis, ijih tamu dalam neraka. Hana pemain iblis, urang malim nunggu. Cuman satu yang tak ada pada iblis laknatullah, yang membuat Allah memuliakan kita, yang membuat iblis oleh Allah diturunkan derajatnya. Apa yang tak ada pada iblis? Ilmu sufi, ilmu adab, ilmu akhlak atau ilmu tasawufnya hana iblis. Munyo tempat itu but atau but ilminya hana le hombong. Iblis hana le hombong, kadi taubat lagi. Nah, kabeh hana le. Mandum hana le kabeh dalam surga juga kan? Ya, kemudian Wahabinya kan? Wahabi menyatakan yang tasawuf sufi itu bid'ah. Ya. Kamu nak kena terang. Tengah follow pakai lagi yang kan follow. Kayak bugah bid'ah, kayak bugah khurafat hana masa Nabi. Yang hai dengar nunggunya sufi-sufi yang tasawuf. Hai dengar apakah yang penting mereka punya kealiman, takut lagi biasa ni. Kemenangan, maka lu simpulkan apa warisan Nabi? Al-Quran. Yang kedua, para keturunannya. Yang ketiga adalah ulama. Menyomenan mulai malamnya dan sampai teruk katanya mati singo nejaga bogot-gotnya leboh wasit Nabi, warisan Nabi. Jangan sampai menyakiti mereka sedikit pun. Kalau sempat sakit, dia melapor kepada Allah, Allah menitipkan laporan itu kepada nabinya. Merumpuk katanya di yaumul mahsyar, mata hura di atas ule. Ya Rasulullah, dan umat kata ya Rasulullah, pegah Nabi lun tepukah? Kah kan yang pegah keturunan lun macam-macam? Penzina, pemfitnahnya kan? Hana Nabi lun mayang Nabi, hawa nama mayang ni. Ya, hana Nabi lun bagikan sangai buat Facebook, hana lu keun. Bagikan sama masjid. Sama masjid bunnya walaupun ada keun dah bagikan sama masjid. Ya kan? Hati-hati. Siapa yang menghina Habib Rizik Shihab yang resmi beliau keturunan daripada Rasulullah, besok di yaumul mahsyar jangan pernah menganggap dia umat baginda Rasulullah SAW. Bisa jadi Nabi melepaskan kata-katanya, laisa
ummati, kau bukan umatku. Kahabih halali dia. Tajak mana Nabi Adam haidim. Tajak mana Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh, dak maaf bang. Don terlalu panas bagi lu dak lagi tu. Ya, kan Nabi Nuh kan banyak orang. Di depan laju yang hanya pasti yang pada umat Nabi Muhammad. Kan ah? Jak balik. Jak Nabi Ibrahim tu lah, Nabi Ibrahim lah yang kuila Nabi Muhammad. Pakai nama angka lu hina keturunan beliau. Angkanya mangki bancit. Hana balon. Jak ada yang pada Nabi Ibrahim dah. Gimana man? Kan punya lagi nya le. Nyo kan andai. Walaupun Rasulullah punya sifat, punya adab, punya akhlak yang tinggi, yang pasti Nabi Muhammad menyayangi kita. Seburuk-buruk umat Muhammad, tentu Nabi memaafkan kebenaran sifat Nabi kan. Tapi yang katanya berandai masalah ni no. Berandai hanya lagi nya, Iban. Ya. Kak, confirm kan? Ayo, siapa minat Nabi Rizik, siapa minat para alim ulama, ingat baik-baik, kalian akan mendapat setimpal ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sesuai dengan keadilannya. Menyomenan kembali bak tempat sot ceramah dan tuan menor. Oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, penyakit wahan bisa hilang karena dia sering dengan Quran, sering dengan para habaib dan keturunan Nabi, sering dengan para alim ulama lebohnya. Ya kan? Tengah 12 kan? Ya kan? Confirm kan? Nah, jadi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka nyo tema nun ka di luar daripada arahan Abi Beno, Abi lagi baca tema tentang Asyura. Cuman Asyura kan lewat gimana cara ada ceramah tentang Asyura. Tengok hari Asyura kan? Hai Beno Asyura. Kecuali Beno mau ada ceramahnya. Ini hari Asyura. Jadi lon kena pegah bakron bahwa nyo hanali Asyura tapi lencok tema Muharram sangat. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Mansur karya Imam Al-Hafidh As-Suyuti, beliau pernah menukil salah seorang haba daripada tidro urang Yahudi yang tamu Islam masa Nabi Muhammad, ya, melalui tangan Abu Bakar, bernama Ka'ab Al-Akhbar. Nah, lu nanti kau tu harus mufum sejarah. Nah, salah tidro urang Yahudi jadi menghentak tamu Islam masa Nabi Muhammad, sehingga hanali Nabi Muhammad baru tamu Islam bak masa Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ijak urang jak tanya, hai masa dro dengan Rasulullah di pakar ada tamu Islam menau bak sabuhuro ilun bijo oleh ayah lun tuan sabuh kertahnya adalah kitab Taurat asli, dan dipegah oleh ayah lun, andai tengok lun mati bekna buka kitab Tauratnya, tolong lun sihat jaga. Sehingga Pak Sabuhuro karena penasaran Ka'ab Al-Akhbar di roh Yahudinya, han sengaja ibuka bacut, kah semakin penasaran ibuka manu, maka tertulislah dalam kitab Taurat tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Top kitabnya Ka'ab Al-Akhbar ja Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Apa pentingnya Ka'ab Al-Akhbar bagi Islam? Karena banyak riwayat-riwayat Israiliyat dari Ka'ab Al-Akhbar. Lagi contoh ukuran tongkat Nabi Musa 4 depunya. Lagi contoh panjang Nabi Adam 60 dira', 4 depunya dari Ka'ab Al-Akhbar. Kale pesan Ka'ab Al-Akhbar di dalam kitab yang dinukil oleh Al-Hafidh Imam As-Suyuti, beliau pernah berkata, fa'ahabbul ayyami yaumul jum'ah. Huro yang paling Allah cintai huro Jumat. Fa'ahabbul kalami ilallah. Kalam, haba yang paling Allah galak, yang paling Allah sukai adalah la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Nah, ingatnya yang pesan kalau akhbar. Kemudian fa'ahabbus sa'ah huro, yaitu waktu yang paling Allah sukai adalah sa'atus salawati al-majmu'ah, yaitu solat 5
waktu. Yang Allah galak tak yang watai-watai lagi. Menyo haba katanya yang paling Allah galak adalah la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah. Nakai-kai kenyan. Nakai-kai ken lagi yang mak agar Allah sayang mak dia. Kemudian hura Jumat yang paling Allah galak. Barulah dengan beliau berkata, ya, inna zaman fa ahabbu zamani ila Allah, dan zaman atau masa yang paling Allah galak adalah ashhural hurum, yaitu bulan haram. Salah satunya Muharram. Nyo katanya kadruk bab bulan yang paling Allah galak. Menan sama lagi katanya na bos katanya tengah galak katanya. Yang pu yang tak katanya kubut galak baju bos yang walaupun salah. Kamu menang kan? Ya. Kadang-kadang tu bos yang pakat dah jak baju mi ayam. Lih baju mi ayam jak baju KFC. Lih baju KFC jak baju dom. Pokoknya tengah got bos. Dia tengah bengih kenapa ganggu kan? Menanjid Allah Subhanahu wa taala, Allah tengah galak kepada kitanya khusus bulan Muharram. Pesan kam al-akhbar, kalau sudah sampai bulan Muharram, maka amalkanlah istighfar ketika Nabi Adam diampuni oleh Allah pada hari Asyura. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dalam Al-Baqarah Allah berkisah pada saat itu Nabi Adam bertemu dengan Tuhannya dan diterima kalimat taubat oleh Allah. Maka dalam kitab Al-Maraghi sunnah menyang bulan Muharram kun istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dia semain tubuh. Astaghfirullahaladzim. Atau lengkap je. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang zikir Imam Ghazali. Imam Ghazali baca zikir astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Imam Ghazali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niat istighfar Nabi Adam. Tinggal pilih part yang benar. Ya, pada kau ada ube galak ro ni. Man turah tiga je. Jeut enam dalah tu. Urah Senin astagfirullah. Kabeh untuk urah Selasa astagfirullah. Turah tiga. Mana beh got tiblah kau. Ganjil, ya. Betul melu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nang mendon kan lagi kan. Waktu lu bergahai baca istighfar. Istighfar. Kata lagu je. Yang benar. Tinggal pilih yang paling lengkap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang istighfar Nabi Adam, istighfar Imam Ghazali, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Punya istighfar biasa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang benar. Sunnah yang kedua selama bulan Muharram, Allah paling galak orang yang bersedekah. Lagi lu pegah benar, karena Allah tengah galak pada kita, maka cok kesempatannya ni sedekah belela. Malu ada peng aku. Sedekahnya kau mesti sampai ngempeng. Senyum juga sedekah. Fatabassama sadaqatun. Menaikkan Nabi Muhammad, senyum itu sedekah. Cuma laki maaf bagi santriwati lu hanya senyum lekanya. Belum hak lagi, kecuali baru tanya. Jadi senyum. Ya benar. Menancik orang-orang ni. Tapi kenapa warna cadar alhamdulillah. Berarti kamu pakai cadar ni dah. Minum senyum. Ya, jadi drone adik-adik yang ini senyum laju be galak-galak drone tengwa dari ni. Dan jak kamu mana senyum laju benar. Kemudian jak tengah dengar kalau lu senyum tak lagi. Ya, senyum tu. Tolong dengar merupak pahala tak apa. Ya benar. Hai lu menancik kena oleh. Kah kalau senyum ke lu. Mana? Lu balas dia senyum tiga. Dia tengok tubuh tengok menancik apa? Kah beres. Kah ke selama belum Muharram senyum-senyum maju. Punya katrok belum Rajab mana senyum boleh. Ya benar. Senyum itu sedekah. Jadi baik nak kira sedekahnya harus ngempeng lu ngempeng bukan. Ya, harus dengan senyum juga sedekah. Tanya ada bang tungon je, yang betul contoh, hai lu tengok haid. Dia bantu lu baca Quran, lu hendak baca Quran tapi hanjut lu baca dia bantu dengar. Itu juga sedekah. Nu bantu gure abi kitanya buat daya walaupun cok tinuk badan. Itu juga sedekah. Ya kan? Betul contoh lu kena buat bandar Aceh Hanapeng. Banyak juga cik. Tak ada sedekah. Ya benar. Ya itu sedekah. Maka oleh karenanya
Ya, doa mandung adik-adik santri, ayah-ayah, abang-abang, tengku-tengku dan tuan yang hadir bab malamnya. Maka yang pertama bela istighfar, insya-Allah Allah ampuni dosa dia selama bulan Muharram. Bela sedekah, yang kelak bela gedanya pegat kebaikan. Kebaikan terserah, lebih galak juga kebaikan home terserah. Kebaikannya lebih umum. Bagaimana? Karena Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Maraghi berkata, so yang pegat kebaikan Allah juk 2 pahala. Punya sembahyang jamaah 27, Allah kali 2 dan seterusnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyo tengah bulan Muharram, mari kita bersama-sama untuk saling senyum. Tuh, baik tu. Kadang Nabi punya senyum kan ada hiau. Diri dia tengah senyum pai hakim tau. Ya kan? Tapi lah kemah ada benar. Selama bulan Muharram, na tira-ura hantam senyum. Leh pakan selama bulan Muharram kata senyum. Dikira dah kerja he kapung kalau dia kena le kapung senyum tetapi. Baik lagi aku. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in wazian. Jangan kau hina sesamamu karena setiap orang punya nyambung hadis kan pepatah Arab. Kaji kahek dan dua kaji toino ni. Jadi jamaah dirahmati Allah yang lun kena cerita konyan, lun kena sarankan bakdrona termasuk lunyo hamba yang hina di sisi Allah. Baik dia tinggal warisan Nabi, dia tolong jaga dia. Nyo Nabi yang laki. Hai Nabi yang laki. Nabi kah hantam laki bakok kan? Seingat lun baca sejarah, walaupun Nabi Nabi hantam laki bakok. Ya kan? Tapi kalinya Nabi lagi, punya Nabi lagi, menjaga siat Quran lun, menjaga siat keturunan lun, saudara lun, Fatimah, Ali, anak beliau iaitu Hasan Husain, dan menjaga ulama lun. Kak, lun surah le bacut, dina ulama yang paling surah. Karena namanya le tak urung anggap para ulama aja, abut 2 tahun. Ya abut badayah 2 tahun. Kai buka haji ulama, panjang jenggot, turban tu le. Dina kan mudah jadi ulama kan? Beliau atribut ulama. Apa atribut ulama? Turban, ya? Kemudian tasbih baik 2, tasbih lagi-lagi untuk pada tengah jalan, kemudian peci, kemudian tiwak bawah tu. Tiwak tasbih baknya, tasbih bak apa? Kalau dia rupi rukuk. Ya kemudian kalau kena surah le. Ulamanya yang 4 tengku. Baik mana kamu katalah kamu ikut. Jina kamu galak tak menyokal lagak Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ijak adanya, tanya ijak ke masjid. Belum galak ke tengkunya. Yang kena ulama. Padahal yang kena tepuk ulama. Ya kan? Ya, jadi lo kena surah bacut. 4 ulama yang 4 ulama yang betul-betul yang konsu. Sunya yang bruk. 4 ulama yang diridai oleh Allah, 4 ulama yang hanya diridai oleh Allah. Loncok pendapat Sufyan As-Sauri ketika beliau menukil Imam Ibnu At-Tamimi dalam kitab Imam Ibnu Katsir Al-Quran Azim, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, ya, bahwa ulama ada 3. Pertama, yang disebut ulama alimun billah, ya, walaisa bi'alimin billah. Nah, ulama yang mufham tentang Allah tapi hanya mufham hukum Allah. Yang ulama apa kan? Kan. Yang mufham Allah hanya mufham hukum Allah. Contoh ni, sabai berzikir tapi tinggal sembahyang. Hanya kan hanya mufham tapu ya. Ya kan? Yang penting buat hati zikir Allah 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 Allah. Abu katuk sembahyang Abu. Mana Abu? Lanjut je. Allah 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 Allah. Yang kan ulama lagi kan. Ya. Yang kedua, alimun bi'ilmillah walaysa alimun billah. Ulama yang mufham hukum Allah tapi hanya mufham Allah. Yang lebih parah tu. Ya kan? Tiba contoh sembahyang laju. Mandi nak pakai? Hana Allah Maha tahu. Bagaimana mah hana pakai usolli fardhu dhuhri le? Hana Allah Maha tahu sembahyang tu debat-debat. Sembahyang tu. Ini biasa Wahabi ni. Wahabi kayak mana ni? Anak pun sembahyang je, mana pakai nit? Nah, mana tu? Mudah debat. Allahu Akbar. Nah yang model lagi yo. Nya memang nama mazhab yang lagi yo, ya. Nit sembahyang dari Langkang, dari rumah atau dari tempat kediaman dia yo. Masjid ukuran 2 kilo. Karena dengarnya pendapat mazhab, tapi salah pakai
urang pakai salah. Mana contoh? Pakai mazhabnya ni dari rumah sembahyang dulu berangkat ke DE Honda menuju masjid. Bak tengah jalan nangon kitanya wanua dari Malaysia 20 tahun harus lumpuk le. Hai leku piyo le. Di mana? Hatre lumpuk le. Yang berada di rumah. Ya, hai gimana man? Ha mano, taji kopi saja. Ilong ka rindu tak karo betul-betul buat tanya nak tinggal mata main kelereng. Ha tinggal. Jak taji kopi. Padahalnya kali nitnya di rumah. Nit sembahyang. Dalam ilmu madhab pun lagi acara nit sembahyang dari rumah, jut langsung berangkat ke dia masjid nak berkhabar ni. Yang benar. Jadi nak ulama yang mufham hukum Allah, hana mufham Allah. Artinya hana pakai ni niat. Nah, nyokehnya disebut ulama. Maka beliau berkata, nukilan dari Sufyan As-Tsauri menukil bahawa yang disebut ulama alimun billah, ya, wa alimun bi ilmillah atau wa alimun bi ahkamillah. Yang disebut ulama adalah ulama yang mufham tentang Allah dan mufham tentang hukum Allah. Menyebah tadanya malim ilmu syariat, malim ilmu hakikat. Yang kena ulama. So contoh karena Pak Nanggro katanya iaitu Sidro Ulama Raya yang mencetak seluruh ulama-ulama lain, almarhum Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Dalam suluk beliau dalam tawajuh beliau zikir hana piu-piu tapi ilmu fikih juga malim. Ya, kemudian maka hadirlah ulama-ulama Abu Aziz buka daya ramai urang. Maka Abu Tanah Merah buka daya ramai urang. Maka almarhum Abu Ya Muhammadudin Wali, Abu Ya Jamaluddin Wali ramai ti urang. Yang kenyan ulama yang disebut oleh Nabi Muhammad mayyujaddiduha dinaha, akan muncul 100 tahun sekali seorang ulama yang akan memperbarui Islam ini. 100 tahun sekali. Ala ra'si kulli mi'ah. Bakfon tertuh go. Muno. 100 tahun tapi bakfon ni akan hadir tidak ulama. Dan menurut pemahaman tuan, hana ulama yang lain masanya yang lahir bakfun pertama 100 tahun kecuali Abu Yang Dawali, lahir tahun 1917. Ini yang disebut oleh Rasulullah mayyujaddidu laha dinaha. Kaji terbenar ini kau faham kan? Kau faham kan? Jadi mana adik? Ini khusus adik-adik punya kamu insya-Allah karena filter bisa menjaga. Ini adik-adik yang tawang. Dia dengar bukan kan? Andai tengok dra ni merompak urang sabi-sabi pegah hakikat. Hakikatnya benar. Sabi-sabi puas wa Allah tapi semayang hana. Ya, puasa hana. Haji hana. Adab hana, nyam baik ikut. Memang betul-betul cukup puas wa Allah, cukup puas wa Allah. Sama lagi kejadian di tsunami nak kejadian. Tidra anak muda ya cuba tanggap. Maka idrok lepot tadi masanya ditanya, kamu kenapa mencuri? Ini kan perintah Allah. Kok bisa? Ini kan qada baik, qada buruk. Rukun iman ada 6. Yang ke-6 percaya pada qada baik, qada buruk. Mencuri qada buruk. Berarti ini beriman. Ya kan? Kata ini gimana cara jauh ya? Ya. Nah, ajarannya lagi nyai nawa. Hanaku kubuk judina hanaku. Maka deman karena itu dari Allah. Kamu dapat mencuri dari Allah. Kamu dapat maksiat dari Allah. Nah, kan? Hai qada baik qada buruk kan dari Allah. Ya kan? Dalam tauhid kan benar. Tapi salah praktek. Ihoi dengku, ya hoi dengku, ya aduk dengku benar lehnya kam madalahnya pakai na urang tu mucu begah dari Allah. Kaji jak dengkunya jak ambil barang tak apa? Jak ambil sikin tak apa? Ibu dua apa? Nyo barang nyo sikin. Anu mudah pilih. Nyo bandua dari Allah. Mana pilih tu? Munyo pilih nyo, lu pakai tu dari Allah tu. Atau pakai barang dari Allah sih. Pilih tu. Itu adalah ulama yang disebut oleh Sufyan As-Tsauri yang bukan ulama. Bacu-bacu hakikat syariat tinggal. Hati-hati. Yang kedua adik-adik pahami. Nah yang model urus sampai dengan fikih. Malam tak fikih. Tapi hana tahu dengan Allah. Itu juga bukan ulama. Yang ulama adalah ulama yang faham Allah. Yang faham tentang ilmu Allah. Maka pesan almarhum Abu Ya Mudawali ketika almarhum Abu Ya Muhyiddin Wali jak Mesir. Yang cerita wajud. Masanya Abu Ya Mudawali tengah sakit badan Bandung.
Dan memangnya lah kondisi itu kalau beliau meninggal banwa dari tapak tuan, maka ketikanya ke Abu Muhyiddin merompok beasiswa jak Mesir. Maka kandonlah terakhir ayah agonyan beliau mohon berangkat tapi ayah tengok sakit. Menyo saja dengan ayah tapi takutnya hak nale tengok kesempatan jak Mesir, maka ikutlah Abu Wali kena Muhyiddin. Ikut. Wi cum ya, nyo kening biar dia Abu Muhyiddin dari no cum lah Abu Wali mandu. Metuah nyo beri pesan Pak Dona. Menyo merompok dengan ulama yang hanale pegahaba dan tawaduk nelaki doa. Yang pesan Abu Wali bak almarhum Abu Muhyiddin dahuronyo kai beri wasiatnya Mbak Don, dahuronyo malamnya beri wasiatnya ke Dona mandu. Tapi menyo merompok dengan ulama yang pahayu draw ilmu debat. Makanya Abu Muhyiddin nak debat dengan Syekh di Mesir kan? Alah tu namanya kan? Syekh Abu Zahra ya? Di Mesir. Yang dosen Abu Muhyiddin. Dosen Abu Muhyiddin Abu Zahra berdebat ilmu usul. Nya Abu Muhyiddin malim ilmu usul fiqh. Makanya disertasi beliau ini usul fiqh pun madhab. Punya bedanya badaya kan madhab fikih, madhab Syafi'i betul kan? Istihsan, istisab, ya kan? Punya abuyanya mufhum tentang put madhab ilmu usul fiqh. Debat dengan Abu Zahra sehingga laki teken dosen teken lu kena yang hanan. Bengih Abu Zahra matanya. Yang kau pun gimana cara Abu Muhyiddin, maka singkat cerita laki doa Allah laki maaf Abu Zahra, maka menjadilah pembimbing ya disertasi almarhum Abu Muhyiddin. Ya benar. Lu kena pegah Pak Roneh nya wasiat Abu Wali. Menyo merompok dengan tira ulama yang tawadu hanale pegah haba tapi manim laki doa. Maka menancit Abu Yana Putruk Balun begah le Abu Ya carilah habibi ilmu banyak guru banyak doa. Ya benar. Almarhum Abu Ya kamu mendidik kamu kan dengan ilmu ile tapi dengan doa gure ile. Munyo doa gure kana bak gedanyo insyaallah ilmu teruk. Maka Abu Ya kana laki kamu guru malim. Abang lu tuan yang tertuha, yang paling tua, doktor spesialis penyakit dalam. Tapi bela agama Allah dalam ilmu kedokterannya. Ya, abang lu yang nombor 2 iaitu Hidayat, Bang Hidayat, Tengku Hidayat, Abi Hidayat Wali. Ya, SA, sarjana ekonomi. Bantu dino ka bantu Darussalam. Maka dino infrastruktur Darussalam nya budah laju-laju grafik. Awai santri lertu dino karab warbel martu. Ya, dengan SE-nya sarjana ekonominya melenya marona abang lu tua. Menalah kamu didik le almarhum Abu Ya. Lu kira yang nak ikut baju hana dia tang. Laki Allah boleh dia baju untuk. Jadi waktu horo Abu Ya tanya Mbak Lun, "Habibi, kamu mau jadi apa, Habibi?" Abu Ya, saya mau jadi orang yang bisa bela agama Allah. Itu saja. Maka doa le Abu Ya, insyaallah biiznillah. Lu hana ulake lagi. Hana ulake ba Allah ya Allah nu bujud lu je guru ceramah. Hana ton ulake. Ya Allah nu bujud lu je ulama. Hana cik ulake. Tapi pakan lu je lagi yo adik-adik. Nyo pelajaran ke adik-adik. Karena lu mun watelun jabut ya anak, watelun jabut bajuri, tertib lu tok kitab, lu talam gure lu tuan, gure ne doa untuk lu. Tapi lu lagi an pun. Hanya ke wasiat Abu Muhyiddin. Carilah guru sebanyak-banyaknya, banyak guru, banyak doa. Ingat, menyomenan ilmu nomor 2, doa guru nomor 1. Lebih hebat doa guru le daripada ilmu hana le, daripada ilmu le tapi doa guru hana. Karena ada kejadian urun jabut badayan 20 tahun, teruk kampung pakai-pakai dari kampung. Pakaunan, Allahu alam. Ya benar, kau faham kan? Kau faham kan? Kau menyomenan jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, apabila hana lumpiu lu lanjut lu berhaba, makin lu berhaba makin lu salah. Ya jadi kaji subhanahu wa ya jamaah dirahmatillah Allah, 3 tu lu kena pesan Ba'don, lu tolong fiat jaga warisan Nabi, Alkitab iaitu kitab suci Quran, kemudian keluarga Nabi para habaib dan sayyid, dan jaga warisan Nabi para alim ulama. Mudah-mudahan kita tengok saja dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah nepus hatulah kamu ya Allah dengan para keturunan Nabi Muhammad
Ya Allah nepusabahlah kamu ya Allah dengan para alim ulama. Ya Allah nepusabahlah kamu, nepersatukanlah kamu dengan Rasulullah. Ya Allah nepedihlah Rasulullah lika kamu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah neperpanjang umur kamu ya Allah. Semoga kamu sabit-sabit berjuang untuk membela agama Tuhan ya Allah, untuk membela sunnah Nabi Tuhan ya Allah, untuk membela hak-hak para habaib sayyid dan para alim ulama Tuhan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kamu adalah para pejuang-pejuang Tuhan. Nempu tamang kamu dalam surga, nempu ampun dosa kamu, nempu ampun dosa ayah dan mak kamu ya Allah, nempu ampun dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat dan orang-orang mukmin dan mukminat. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Jadi untuk kena oleh sementara, mudah-mudahan kita yang merumpuk dalam waktu yang lain dan insya-Allah kita ya diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat dari Rasulullah SAW. Lagi mah boleh tak ayat adik-adik mungkin haba tuan punya bahasa Aceh Selatan. Selatan punya haba kan agak kasar juga. Jadi mohon maaf boleh tak. Jadi kaji terus kena oleh, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama segala mudahnya untuk salam untuk pengaji Mau'idah Hasanah. Mari sama-sama kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesayangan Nawira untuk foto bersama. Maaf, doa untuk laki Pak Habib Ashkur dan Habib Muhammad Ashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik
اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا واجب الوجود يا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم وإلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم وإلى سيدنا سلطان الملاء الحبيب عبد الله الأيدروس بن أبو بكر السكران وجميع سلسلة العيدروسية وإلى صاحب الرتيب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعهم وإلى الحبيب عبد الله بن شيخ الأيدروس وإلى الحبيب أبو بكر بن شيخنا بن عبد الله الأيدروس وأصولهم وفروعهم وإلى جميع علمائنا وخصوصا إلى نبي محمد الخالدي وأصوله وفروعهم وإلى أرواح كافة المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويفرد ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمهان والمضل من قريب أو بعيد ويرقي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومن رسوله وعلى مرض الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بجاه سيد المرسلين أن الله يسلم سلامه والعافية ويردهم إلى أطارهم بعد قضاء وطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Mashkur. Moga-moga dengan berkat doa kita Pak Alamnya, moga-moga acara berkah Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Buya kesediaan untuk foto bersama Dewan Guru Darul Mujahidin ataupun panitia. Pada Dewan Guru ada panitia nyojit nyocok tempat juga pentas. Pindahnya oleh. Oh ya benar. Oh ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Jadi terima kasih ke sahabat-sahabat Bandung yang kali ini ikuti acara siarannya. Saya kata ulun ulangi so mentang yang kena cok siaran langsung kamu hana payah lagi izin apabila tungku rakan-rakan Bandung nah rencana nak pasal entah bak YouTube atau apapun nyo silakan menancit bagi yang kali mengirim bintang dan tungku-tungku yang sudi mengirim bintang untuk pergerakan perjuangan kamu. Tunggu bab abi mentang. Lah rat wal. Terima kasih Bandung. Mudah-mudahan kita sabi-sabi dalam lindungan rahmat Allah. Bujuh dari segala halangan dari tangan Lamudip, bergebi rezeki yang berkat. Dan juga buku karya Abuya Profesor Habib Wali serta foto dan silakan bagikan dan baik juga ikuti halaman kamu walaupun mungkin akan angoh diserang lom ada masalah urung awai jamu nyawang gaduh syahid bagi bela di kedai Facebook angoh mengira bidan kira. Jadi sementara lun tuan cukupkan secara langsungnya ke Bandung saudara-saudara lun, sahabat-sahabat lun, dungku-dungku gure-gure lun Bandung. Lun tuan lakai maaf apabila dalam caranya kualitas secara langsung kurang hanagat atau mungkin maklum dengan keadaan peralatan kamu yang ala kadar, tetapi hanya karena keterbatasan alat sehingga syiar dakwah katanya menjadi terhalang. Menan nunggu Bandung lun tuan tunggu Tarmizi Taib lakai maaf dan secara langsungnya segera lun tuan akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdua ni ikuti channel YouTube kamu, channel YouTube amanah daripada Panglima channel YouTube Mara Aceh dan channel YouTube Kajian Kitab Channel dan channel YouTube Islam Foundation Atra Abuya Habibi. Mia sudi silakan kunjungi, mungkin idih mentengah sisa-sisa siaran kamu yang kahanali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.